Kak Jiang Yi, lama tidak bertemu. Siapa yang lama tidak bertemu denganmu? Aku tidak punya kerabat sepertimu. Orang udik dari desa. Aku harap tak pernah jumpa kamu lagi. Xiaolan, untuk apa kau masih berdiri di sana? Baik, Nona. Jiang Yi, apa yang kamu lakukan? Makhluk kotor dari pedesaan. Kau mungkin membawa. Siapa tahu berapa banyak virus. Pedesaan sangat kotor dan bau. Kau pasti punya virus padamu. Jangan berani-berani kau membawa virus-virus ini ke dalam keluarga Jiang kami. Jangan khawatir, Nona. Aku pasti disinfeksi dari kepala sampai kaki, memberinya disinfeksi yang baik. Jangan keterlaluan, ibumu sudah meninggal. Sekarang ibuku adalah nyonya di sini. Mengapa kau masih kembali? Jiang Nian, kau benar-benar mengotori pakaianku. Apa kau tahu berapa harga pakaian ini? Aku adalah nona muda tertua dari keluarga Jiang. Dan kamu akan selalu tidak lebih dari putri tidak sah keluarga Jiang. Ibuku baru saja meninggal, dan ibumu langsung membawamu untuk merebut rumah kami. Mengambil alih semua yang menjadi milikku. Bagaimana bisa? Apakah hal-hal yang baru saja kukatakan salah? Kalau ibuku jadi pihak ketiga gimana? Ibumu sudah meninggal sejak lama. Aku sudah lama di keluarga Jiing. Aku telah menerima pendidikan aristokrat kelas atas dengan penampilanmu yang tak berguna dari pedesaan. Kau layak lawan aku rebut keluarga Jiing. Jiang Nian, jangan terlalu percaya diri. Masih membosankan. Bertahun-tahun telah berlalu. Dan kau masih orang tak berguna yang bisa kubuli. Kau sama sekali tidak membuat kemajuan. Ayah tidak ada di rumah hari ini. Jadi bagaimana kalau begini? Kau dengan patuh berlutut di luar untukku. Setelah aku puas, barulah kau bisa masuk ke keluarga Jiing. Pergi. Kak Nian. Ada apa? Si bodoh mana berani menggertak Anda? Awalnya aku berpikir bahwa setelah bertahun-tahun di pedesaan, Jiang Yi dan ibunya mungkin memiliki sedikit penyesalan. Tapi aku tidak menyangka bahwa Jiang Yi ini benar-benar menjadi lebih buruk. Itu saudari tiri Anda lagi. Kak Nian, aku akan kirim orang segera, pengawal. Kirim dia ke Afrika Selatan untuk menanam pohon. Tidak perlu. Hal baik butuh waktu. Bagaimana pesta balas dendam besar ini bisa lengkap tanpa Jiang Yi? Tapi Kak Nian, Anda sekarang bernilai ratusan miliar, orang terkaya. Kenapa merendah ke keluarga Jiang? Kembalilah ke grup Baishang bersama saya. Aku punya rencana sendiri untuk masalah ini. Dulu, untungnya dengan bantuan teman nenekku dan di bawah bimbingannya, aku mendirikan grup Baishang. Kalau kamu yang urus perusahaan, aku sangat lega. Semasa hidup ibuku, harapan terbesarnya adalah agar aku bisa akur dengan ayahku. Kak Nian, ini yang Anda instruksikan. Disiapkan untuk ayah Anda. Ini dilelang di rumah lelang. Vas giap putih senilai 30 juta. Kembali. Panas sekali. Apa kau buta? Apa kau sengaja mencoba menyiram putriku sampai mati? Aku tidak. Itu kakak Jiang yang tangan-tanganku ini untuk bermain piano. Kau hanya cemburu padaku. Di mana kamarku? Jiang Nian, bukankah sudah kubilang kau harus berlutut di luar? Apa yang kau lakukan di sini? Ini rumahku. Bukankah ayah membawaku kembali untuk menebus kesalahannya padaku? Ayah tidak ada di rumah. Sudah kubilang keluar. Orang udik dari desa. Beraninya kau memukulku. Seorang udik dari desa. Akan ada lebih banyak kejutan menunggumu. Oh benar Jiang Yi. Apa yang terjadi di luar pintu barusan? Sudah kucatat. Ini baru permulaan. Kau, di mana kamarku? Nona muda, kamarmu adalah aku satu-satunya nona muda di keluarga Jiing. Apa kau buta? Memanggil udik desa nona muda. Maafkan aku nona muda. Aku tahu aku salah. Jiang Nian,
Bukankah kau ingin pergi ke kamarmu? Kenapa terburu-buru? Aku akan mengantarmu. Mulai sekarang ini akan menjadi kamarmu. Kurasa, karena kau tinggal di pedesaan, kau pasti terbiasa hidup di lingkungan yang kotor dan berantakan seperti ini. Aku sengaja repot buat kamu mencari di seluruh rumah keluarga Jiing. Hanya gudang ini, dengan susah payah, yang bisa memenuhi persyaratanmu. Lemparkan kopernya ke dalam. Jiang Yi, jangan keterlaluan, ada apa? Sudah cemas. Jangan terburu-buru, aku masih punya hadiah yang disiapkan untukmu. Nona, aku sudah membawa tempat sampah, bagus sekali. Tuangkan saja, ya. Kudengar. Rumahmu di pedesaan, kotor dan bau. Apa kau tidak takut tidak terbiasa dengan kamar yang bersih dan rapi? Jadi aku sengaja mencari semua sampah ini. Katakan padaku, bukankah sampah harus tidur dengan sampah? Jiang Yi, aku tidak percaya setelah bertahun-tahun. Metodemu masih sama kurangnya. Berhenti bicara omong kosong, masuk sana cepat. Jiang Nian, beraninya kau mendorongku. Kamar ini. Kamu sudah berusaha keras. Rugi kalau kamu nggak rasain sendiri. Bukankah itu sayang sekali? Kau. Jiang Nian, wanita gila. Biarkan aku keluar. Keluarga Jiang mempekerjakanmu untuk bekerja. Bukan untuk uang. Kamu tak tahu mana benar salah. Tahu nggak sekarang harus apa? Antar aku ke kamarku, ya nona muda. Biarkan aku keluar. The film was Jalan. translated and Jalan. narrated by M Media. Jiang Nian, Ayah, Anda akhirnya kembali. kenapa aku tidak melihat Jing Yi? Apa yang kau lakukan padanya? Maksudmu adik perempuan? Dia mungkin belum bangun. Bibi, kamu tahu, dia di kamar mana kan? Itu kamar utilitas di lantai 2. Ayo, duduklah dan mengobrol santai dengan ayah. Jiang Yi, bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Ayah, kakak menindasku. Tuan, Jiang Nian gadis liar itu benar-benar memanfaatkan ketidakhadiran kita untuk menyiksa Jiang Yi. Jiang Yi tidak tidur semalaman. Kau harus menegakkan keadilan untuk Jiang Yi. Bibi, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Kakakku suka kamar utilitas. Jika dia tidak istirahat dengan baik, apa hubungannya denganku? Di mana pelayan pribadi Jiang Yi? Tuan, kemarin dia menulis surat pengunduran diri dan pergi semalam. Ayah, kakak berada di pedesaan. Menderita begitu banyak, aku selalu merasa bersalah. Aku kira waktu kakak pulang, aku mampu menebus salahku padanya. Siapa sangka, kakak akan mengatakan aku mencuri kebahagiaannya dan ingin aku merasakan penderitaan yang dia alami. Tanpa sepatah kata pun dia mengunciku di ruang utilitas. Ayah, aku sangat takut. Kakak Jiang Yi, beberapa tahun terakhir ini, kemampuan aktingmu benar-benar menjadi lebih luar biasa. Aku hanya punya satu putri ini, dan aku benar-benar tidak tega melihatnya ditindas. Kakak sudah bertahun-tahun di pedesaan, dan dia suka mempelajari beberapa keterampilan berbahaya untuk bertahan hidup. Aku tidak menyalahkannya. Jiang Yi, bicara soal kemampuan akting, kamu memang menjadi lebih luar biasa selama bertahun-tahun. Kakak Jiang Yi, jadi apapun yang aku lakukan, kamu bisa menerimanya. Ayah, aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Ini semua salahku. Ayah, kamu harus melihat ini dulu. Jiang Nian, aku sengaja menyiapkan untukmu. Sampah ini, sampah harus tidur dengan sampah, bukan begitu? Apakah perkataanku masuk akal? Jiang Yi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tuan, Jiang Yi tumbuh di bawah pengawasanmu. Dia selalu menjadi anak yang baik. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Ayah, aku hanya bercanda. Bercanda. Aku bahkan belum masuk rumah. Dan kamu sudah menggunakan pembersih untuk membersihkanku, lalu membuatku berlutut sebagai hukuman. Kakak Jiang Yi, bukankah lelucon yang kamu mainkan itu sedikit keterlaluan? Jiang Yi, bagaimana The bisa film kamu was membuat adikmu translated and berlutut sebagai narrated by hukuman? M Tuan, Media. candaan Jiang Yi kali ini keterlaluan. Jiang Yi, cepat minta maaf pada kakakmu. Aku, cepat.
Maaf, Jiang Yi, nanti pergilah ke kamarmu, renungkan baik-baik. Tanpa izinku, kamu tidak diizinkan meninggalkan rumah. ya, Jiang Nian, selama bertahun-tahun ini, kamu menderita di pedesaan. Sekarang, ayah punya uang. Aku membawamu kembali untuk menjalani hidup yang baik. Oh benar. Besok, ayah telah menyiapkan untukmu sebuah jamuan selamat datang. Kamu juga harus bersiap-siap dengan baik. terima kasih ayah. Baiklah, The film was translated Jiang Nian, and narrated kau benar-benar by merekamnya. M-Media. Kali ini, aku merekam audio. Lain kali. Itu akan menjadi pengawasan. Kemarin saat kamu di kamar utilitas, aku pasang kamera besar dan kecil di setiap sudut rumah. Adik Jiang Yi, mulai sekarang, perkataan dan tindakanmu harus sedikit lebih hati-hati. Jiang Nian, aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkan wudik desa sepertimu. Kalau begitu mari kita lihat. Oh ya, mengenai pengawasan di sini, itu pasti akan bertambah terus saat kamu bongkar. Jika kamu ingin membongkarnya, silakan saja. Kau, Mama, lihat dia. Jiang Yi, jangan khawatir. Si wudik ini pasti sangat tidak sabaran. Jalan kecil. Di perjamuan besok, selama kamu bersinar, ayahmu pasti tidak akan melirik lagi pada jalan kecil itu. Jiang Nian, tunggu saja. Jiang Nian, pertemuan hari ini dihadiri banyak selebriti. Apa kamu tahu? Apa itu etiket meja? Bisakah kamu berdansa ballroom? Oh benar. Aku lupa kamu sudah di pedesaan. Begitu lama. Aku khawatir. Kamu bahkan tidak tahu apa yang aku katakan bukan. Sungguh lelucon. 3 bulan lalu, aku baru saja terbang dengan jet pribadi senilai 14 miliar untuk menghadiri dinner pribadi Warren Buffett. Perjamuan selamat datang kecil keluarga Jiang tidak akan bisa menghentikanku. Kakak, apa yang kamu tertawakan? Adik Jiang Yi, aku jadi tertawa lihat kamu lucu. Kamu benar-benar tambahan yang menyenangkan dalam hidupku yang membosankan. Kakak, aku rasa kamu cukup sakit. Jika aku jati kamu, aku akan kembali ke tempat miskin itu dan bersarang di sana seumur hidup. Lebih baik begitu daripada malu di sini. selamat datang Nona Jiang di rumah. Terima kasih. Selamat atas kepulangan putri tercinta Tuan Jing. Bagus. Jiang Nian. Untuk menyambutmu kembali, aku secara khusus menyiapkan beberapa hidangan istimewa. Coba anggur putih ini dan beritahu aku bagaimana rasanya, Mama. Ini dari kebun anggur Prancis. Dikirim melalui udara pagi ini. Kamu ceroboh. Kakak dia sudah di pedesaan. Begitu lama. Bagaimana dia bisa menghargai anggur semewah ini? Segalanya selalu kusiapkan sesuai standar untuk seorang nona muda dari kota utara. Aku tidak mempertimbangkan situasi Jiang Nian. Ini semua salahku. Ibu dan anak ini bekerja sama. Benar-benar mengira orang lain bodoh. Kakak, kamu sudah di pedesaan selama ini. Kamu biasa minum air putih kan? Bagaimana kalau begini? Pelayan, bawakan segelas air The putih film was untuk kakakku. translated Tidak perlu. and narrated Bagaimana by mungkin aku M-Media. mengecewakan? Niat baik Bibi. Gerakan Nona Jiang sangat terampil, luwes dan anggun. Dia jelas seorang ahli. Ini mungkin bukan. Belajarnya dari drama TV kan? Berpura-pura. Aroma segar cranberry. Bercampur dengan aroma anggrek putih. Botol anggur ini adalah AOV salah satu dari 10 anggur terkenal teratas. Selera Bibi tidak buruk. Rasamannya sedang dan terasa sehalus sutra di langit-langit mulut. Sangat ringan. Botol anggur ini seharusnya Alvino 11 tahun 82. Namun Bibi, saat kamu baru saja membawanya, kamu sentuh itu pakai tanganmu. Suhu tubuhmu 37 derajat Celcius. Menyentuh botol memengaruhi rasa anggur. Pakai sarung tangan es saat pegang itu. Rasanya akan lebih enak. Aku. Nona Jiang memang berpengetahuan luas dan banyak bepergian, Tuan Jiang. Kemampuan Nona Jiang dalam mencicipi anggur. Saya benar-benar merasa rendah diri. Tuan Kiao, Anda terlalu memuji saya. Ayah, hari ini bukan hanya perjamuan penyambutan kakak. Ini juga ulang tahun ayah yang ke-50. Ya, Pixiu emas ini. Aku berharap karir ayah di masa depan berlayar mulus. Pixiu emas ini, aku dengar Master Han menghabiskan 3 tahun membuatnya. Ini bernilai jutaan. Nona muda kedua benar-benar berbakti. Jiang Yi, ini sungguh perhatian darimu. Kakak, ayah ganti rencana ultahnya menjadi perjamuan penyambutan hanya untukmu. Sebagai anak-anak, hal terpenting adalah bakti. Kamu tidak. Lagi-lagi nggak siapin hadiah ya? Jiang Nian baru saja kembali dari pedesaan. Bagaimana dia bisa tahu tentang adat istiadat ini?
Hadiahku akan segera tiba. Masuklah. Ini, bukankah ini yang dibeli dengan harga tinggi beberapa hari yang lalu di pelelangan Vas Naga Kembar Giok Putih? Ayah, Vas Naga Kembar Giok Putih ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan padamu. Semoga umur ayah sampai 100 tahun. Baiklah, Kakak, Vas Naga Kembar Giok Putih ini dibeli di lelang. Dengan harga tinggi 30 juta. Itu dilelang dan dibawa pergi. Milikmu. The film was Aku khawatir translated itu and palsu bukan? narrated by Coba tipu M. ayah Media. bawa barang palsu. Benar aku yang membelinya. Kakak, kamu benar-benar terlalu pandai bercanda. Rumah lelang harta karun. Apa kamu bahkan bisa masuk? Karena adik perempuan. Tidak percaya ini asli. Mengapa kita tidak menilainya? Hari ini, aku akan memastikan kamu kalah dengan jelas. Tuan Kiao, aku dengar kamu adalah penilai harta karun terkenal. Kalau begitu, mohon repotkan kamu untuk menilainya. Tuan Kiao memang seorang ahli penilai harta karun dari rumah harta karun. Wawasannya unik dan dia tidak pernah gagal. Tuan Kiao, lihat vas giok ini. Apakah ini asli atau palsu? kalau begitu, saya akan mempermalukan diri sendiri. Tuan Kiao, Anda sudah melihat ini lebih dari 10 menit. Vas palsu ini tidak perlu diperiksa begitu teliti kan? Ini asli. Nona Jiang memiliki tindakan yang begitu luar biasa. Bagaimana mungkin? Mamang, Jiang Nian, dapat uang sebanyak itu dari mana untuk membeli harta yang begitu berharga? Ayah, aku magang di pedesaan. Dan vas giok putih ini juga bisa dianggap sesuatu yang guruku perintahkan untuk kuberikan padamu. Kakak, aku khawatir kamu tidak ditipu oleh gurumu. Kan, vas giok putih ini saat itu dibeli oleh grup Baixiang, ketua Tuan Enchen. Milikmu paling-paling. Imitasi realistis kan? Tuan Enchen, kakak sudah di pedesaan selama bertahun-tahun. Saya khawatir Anda tidak tahu. Siapa Tuan Enchen kan? Dia adalah ketua dari grup terkemuka Yunchang. Grup Baixiang. Tuan Enchen. Aku tidak hanya mengenalnya, tapi aku juga sangat akrab dengannya. Apel, mungkinkah kamu mengenal Tuan Enchen dari grup Baixiang? Ayah, Anda pasti bingung. Kakak sudah tinggal di pedesaan selama bertahun-tahun ini. Bagaimana mungkin dia tahu siapa Tuan Enchen? Ya, ayahmu bingung. Jiang Nian, Tuan Enchen yang kamu kenal itu. Dan yang kita bicarakan. Tuan Enchen ini seharusnya bukan orang yang sama, tapi terlepas dari apakah vas giok ini asli atau palsu, ketulusanmu, ayahmu sangat menghargainya. Entah itu, badan gelembung dan warna vas putih ini. Itu bisa disebut mahakarya mutlak dari dinasti Tang. Ya, Ayah, bahkan jika kamu tidak percaya perkataanku, kamu juga meragukan ucapan Tuan Kiao. Kamu juga tidak percaya. Tuan Jiang, vas porselen giok putih ini, aku Kiao yakin, memang barang asli senilai 30 juta. Ayah, ini adalah kwitansi lelang vas porselen putih. Bagus. Ini benar-benar asli. Jiang Nian, ayahmu sangat menyukai hadiahmu. Kakak Jiang Yi, di kwitansi ini, semuanya tertulis jelas. Dan bahkan ada stempel resminya. Kamu harus melihatnya baik-baik. Baiklah, ayahmu telah menerima hadiahmu. The film was translated Nona and Jiang, narrated dengan selera by M. tinggi dan Media. temperamen luar biasa, Tuan Jiang. Jelas Anda pandai mendidik anak. Tuan Kiao, Anda terlalu memuji saya. Jiang Nian kita, selama bertahun-tahun ini, berada di pedesaan. Saya tidak pernah menyangka. Bakal hebat banget kemampuan ANM. Sepertinya, beberapa proyek perusahaan seharusnya diserahkan kepadamu untuk ditangani. Tuan, Jiang Nian ini, saya khawatir dia bahkan belum kuliah. Bagaimana proyek perusahaan bisa diserahkan kepadanya? Tuan, saya pikir akan lebih baik jika kita tetap mengatur agar Jing Nian masuk Universitas Jingda. Meskipun dikatakan bahwa Universitas Jingda adalah tempat berkumpulnya para bangsawan, namun, kepala sekolah Tian dari Universitas Jingda adalah terkenal tidak menyukai metode jalur belakang semacam ini. Semua mahasiswa di Universitas Jingda dipilih melalui beberapa putaran penyaringan. Mereka adalah talenta terbaik. Tidak satu pun dikirim melalui koneksi. Kecuali jika itu adalah investor Universitas Jingda. Direktur grup Baixiang yang angkat bicara. Jika tidak, masalah ini sama sekali tidak ada peluang. Ayah,
Aku ingin memilih Universitas Jingda. Ini, Kakak, masuk Universitas Jingda bukan hanya soal bicara. Anda perlu memiliki kemampuan nyata. Saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa menyentuh gerbang Universitas Jingda. ini. Ayo Jiang Nian. Potong kuenya. Jiang Nian. Apa yang sedang Anda lakukan? Jiang Li adikku sayang. Kamu sangat ceroboh dengan tindakanmu. Lihat kamu membuatku itu jadi kotor semua. Bagaimana kita bisa memakannya sekarang? Ayah, lihat dia. Jiang Yi, apa sebenarnya yang salah denganmu malam ini? Banyak sekali tamu di sini. Lihatlah kondisimu sekarang. Cepat beritahu toko kue untuk segera mengirimkan kue baru. Jiang Yi kakakku sayang. Kamu mau ganti baju? Tunggu saja. Encin, kirimkan pemberitahuan. Aku akan ke Universitas Jingda. Kak Nian, Universitas Jingda, grup Baishang kami, adalah pemegang saham terbesarnya. Apakah kali ini Anda akan melakukan inspeksi? The Haruskah film was saya menemani Anda? translated and Tidak perlu. narrated by M. Karena Media. Jiang Yi ingin bermain. Aku akan ikut bermain dengannya. Dimengerti. Saya akan segera memberitahu kepala sekolah Tian untuk secara pribadi menyambut Kak Nian. Baik, Kepala Sekolah Tian. Aku ingat Jiang Yi. Belajar piano di Universitas Jingda kan? Segera atur untukku posisi sebagai profesor piano. Direktur, Anda adalah master piano Lisa. Merupakan kehormatan bagi kami. Anda bisa mengabdi di Universitas Jingda. Saya akan segera mengaturnya. Kakak, bisakah Anda membantu saya membersihkan? Saya lupa mengambil sesuatu. Baik, silakan. Mahasiswa zaman sekarang, perilaku mereka sungguh mengkhawatirkan. Jiang Nian, apakah ini yang Anda sebut bakat Anda untuk Universitas Jingda? Kakak Ye, apakah ini kakak Anda dari pedesaan? Mengapa dia di sini membersihkan sampah kami? Saya tidak punya kakak yang memalukan seperti itu. Ke sekolah jeti petugas kebersihan, betapa memalukan. Cepat tutupi wajahmu. Saat aku kecil, aku dulu berpikir Jiang Nian cantik. Dan aku mengejarnya selama beberapa bulan. Sepertinya, udara di pedesaan bagus. Setelah bertahun-tahun di sana, kulitnya masih cerah dan lembut. Tutupi wajahmu nanti. Rahasiakan dari teman sekelas lain, kakakku petugas kebersihan. Betapa memalukan. Pada pertemuan terakhir, Anda masih memberi saya kejutan besar bukan? Karena Anda tidak takut malu dan datang ke sekolah untuk membuat masalah. Cepat buang sampah itu dan keluar dari sekolah. Baik, buang sampahnya. Aku akan membuangnya. Anda. Jiang Nian, apakah Anda gila? Berhenti. Apa aku menyuruhmu pergi? Singkirkan tangan kotormu dariku. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Kau mencari mati. Berhenti. Kepala sekolah Tian. Petugas kebersihan ini, dia tidak membersihkan dengan benar. Dan dia bahkan Kau diam. Dia adalah. tidak perlu menjelaskan. Kalian semua bersihkan tempat ini sendiri. Dan buatlah bersih tanpa noda. Anda tahu apa yang harus dilakukan nanti? Saya tidak perlu mengajari Anda kan? Hari ini, saya akan menampilkan The Blue Danube. Mohon kepala The sekolah film was berikan bimbingan Anda. translated and narrated by M. Media. Jiang Nian, apakah Anda tidak akan membersihkan? Apa yang Anda lakukan di sini? Tutup mulutmu. Dia tidak lain adalah master piano Lisa. Apa? Dia hanya seorang udik dari desa. Bagaimana mungkin dia seorang master piano? Master Lisa dan saya sudah saling kenal bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya bisa salah mengenalinya? Kalian para mahasiswa, benar-benar buta. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Yi, terkejut. Namun, lagu yang baru saja kamu mainkan memang sempurna, tanpa celah. Orang yang memainkannya pasti seorang jenius langka. Yang bermain piano. Bukankah itu mahasiswa Jiang Ye? Benarkah? Saya satu-satunya di atas panggung. Jika bukan saya lalu siapa lagi? Kurasa,
Kamu mendengar bahwa Master Piano Lisa akan datang untuk mengajar di sekolah. Jadi kamu ingin pamer di depannya dan menemukan pengganti. Apa aku benar? Aku. Piano ini tidak bersuara. Keluar. Semua orang sudah melihatmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, Nona Jingyi meminta saya untuk menggantikannya. Dia bilang, jika saya tidak setuju, dia bisa bikin aku dikeluarkan dari Jingda. Kepala sekolah, mohon maafkan saya. Saya dipaksa melakukannya. Saya benar-benar tidak bisa dikeluarkan. Song Yu, Anda sebaiknya hati-hati dengan ucapan Anda. Kepala sekolah, dalam beberapa tahun terakhir Jingyi tidak hanya memaksa saya bermain piano untuknya, tetapi juga menjadikan saya pengikutnya untuk melayaninya. Kapanpun dia tidak senang, dia siap pakai catokan rambut untuk membakar aku. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Jangan khawatir. Kamu tidak hanya tidak akan dikeluarkan. Aku juga akan menjadikanmu muridku. Orang lain yang seharusnya dikeluarkan. Saya tidak melakukan hal seperti itu, kepala sekolah. Masih mencoba berdebat. Luka-luka ini. Bukankah itu bukti yang tak terbantahkan? Jiang Yi, kau tidak hanya mencari pengganti, tetapi juga menindas teman sekelasmu. Universitas Jingda memiliki mahasiswa sepertimu, yang moralnya rusak. Benar-benar membuat malu setelah bertahun-tahun. Universitas Jingda tidak bisa mempertahankanmu. Segera pergi. Jiang Nian, mengapa Anda menyakiti saya? Jiang Yi, kamu menggali lubang ini sendiri. Tidak ada yang memaksamu. Jiang Yi, kau berani menipu di sekolah, dan bahkan menindas teman sekelas. Keluarga Jiang kita, di mana kita bisa punya anak sepertimu? Putri yang tidak berbakti seperti itu. Ini benar-benar memalukan leluhur kita. Tuan, Jiang Yi masih muda. Tak terhindar dia pasti bikin salah. Mohon. Diam. Lihatlah putri baik yang kau besarkan. Menindas teman sekelas di sekolah. Dan bahkan memanipulasi teman sekelas untuk bermain piano untuknya. Ini benar-benar membuatku kehilangan muka sepenuhnya. Sepenuhnya. Pergi. Pergi berlutut di aula leluhur sebagai hukuman. Selama 1 minggu, kau dilarang keras keluar dari aula leluhur. Jika kau berani pergi, aku akan mematahkan kakimu. Tunggu Guru Jiang. Kamu Song Yu kan? Hari ini, terima kasih Guru Jiang karena telah membantu saya. Saya ingin mentraktir Anda makan. Tolong jangan menolak, Guru Jiang. Ini juga keinginan ibuku. Lagi pula, keluargaku punya toko mie. Aku hanya ingin mengundangmu makan di rumahku itu saja. Baik. Aku terima. Guru Jiang, silakan duduk dulu. Aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Apakah kamu sendirian di rumah? Kondisi kaki ibuku kambuh lagi, jadi dia dirawat di rumah sakit beberapa hari ini. Maafkan aku. Aku belum menjadi tuan rumah yang baik. Sekotak obat ini sangat efektif untuk luka bakar. Ambillah. Terima kasih Guru Jiang. Kau sangat baik. Jangan khawatir. Mulai sekarang Jiang Yi dan kelompoknya tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kakak Yi, Jiang Nian pergi ke keluarga Song Yu, toko mie kecil yang kumuh. 2 orang itu yang satu miskin, yang lainnya udik. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Baiklah, selama beberapa hari ke depan awasi baik-baik si Jalang Jing Nian itu. Begitu aku keluar, aku pasti akan membunuhnya. Selama minggu ini, Jiang Nian tidak hanya secara pribadi mengajari Song Yu bermain piano, tetapi juga sesekali membantu Song Yu membeli bahan-bahan. Kakak Yi, apa yang harus kita lakukan? Jiang Nian ini, dia cukup cakap, karena dia sulit dihadapi. Kalau begitu, mari kita targetkan Song Yu saja. Kakak Yi, apa yang ingin kau lakukan? Kali ini, aku akan membuat Jiang Nian si Jalang itu kehilangan segalanya dan dipermalukan. Gaun ini, aku sengaja membelinya untukmu. Kompetisi piano minggu depan. Usahakan jadi juara pertama untukku. Terima kasih Guru Jiang. Aku pasti jadi juara 1. Aku tidak akan mengecewakanmu, Guru. Baiklah. Bekerja keraslah. Guru, aku pergi sekarang. Kau, kenapa kau di sini? Ada apa? Bagaimanapun kita kan teman sekelas. Aku datang untuk mendukung bisnismu. Apa itu tidak boleh? Ekspresi macam apa itu? Kau tidak menyambutku ya? Kau duduk dulu. Bangku sekotor ini, dan kau berani memintaku duduk di atasnya. Jika bajuku kotor, bisakah kau menggantinya? Aku akan mengelapnya untukmu. Kakak Ye, bagaimana kalau kita pakai saja gaun ini?
Untuk alasmu. Kau tidak boleh mengambilnya. Itu gaun yang diberikan guruku. Lihat dirimu menyedihkan sekali. Dan kau pikir kau pantas memakai pakaian kelas atas seperti itu? Gaun ini, bahkan jika digunakan untuk mengelap sepatu kaki, kau tetap tidak pantas memakainya. Kaki, silakan duduk dengan nyaman. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Adapun aku dengar kau dan Jiang Nian, si jalang itu cukup dekat belakangan ini, sangat akrab. Aku ingin memintamu melakukan sesuatu. Cari kesempatan. Dan buat dia meminum obat ini. Kau bisa melakukannya kan? Aku tak akan menyakiti. Guru Jiang. Song Yu. Apa kau pikir nada bicaraku? Terdengar seperti aku sedang berdiskusi denganmu. Lepaskan aku. Jika bukan karenamu, kok bisa aku dikeluarkan dari Jingda? Kau berutang semua ini padaku. Jika kau tidak bisa melakukan ini, maka tunggulah aku The akan film was menghancurkan translated toko mie bobrok and ibumu. narrated by M Media. Benar. Aku ingat. Kaki kanan ibumu pincangkan. Jika kau tidak bisa melakukan ini, aku akan membuat kaki kirinya lumpuh juga. Telepon Jing Nian. Suruh dia datang besok. Kalau tidak, aku akan membakar toko mie bobrok ibumu. Song Yu, ada apa? Guru Jiang. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, Guru. Apa kau punya waktu untuk datang ke toko mie besok? Baik, besok jam 3 sore. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu, Guru Jiang. Bagus sekali. Ingatlah untuk mencari kesempatan besok. Membuatnya minum obat ini. Mengerti? Ayo pergi. Apa yang kamu pikirkan? Kamu terlihat Mel Amwin. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untuk apa kamu butuh aku, ha? Tidak apa-apa. Duduklah dulu. Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Apa sebenarnya itu? Bukan apa-apa. Hanya saja minggu depan adalah kompetisi piano. Aku sedikit gugup. Aku ingin bertanya pada guru. Apakah ada cara untuk meredakannya? Kamu membuatku takut setengah mati. Aku kira itu sesuatu yang serius. Ketika saatnya tiba, tarik napas dalam-dalam saja. Seperti aku. Jangan khawatir, nanti aku ada di luar panggung. Menyemangatimu. Tidak perlu gugup. Kau, kemari. Jiang Nian, bukankah kau cukup tangguh? Sekarang bukankah kau masih dalam genggamanku? Kakak Yi kita akhirnya berhasil. Seret dia pergi. Apa yang akan kalian lakukan pada guru? Pergi sana. Aku akan mengampunimu hari ini. Jangan tidak tahu berterima kasih. Pergi. Jiang Nian, kau pikir hanya kau yang bisa merekam? Hari ini aku akan merekam seluruh proses pemukulanmu dengan jelas dan lengkap. Aku buat reputasimu lenyap. Kakak Yi, jangan khawatir. Aku pasti akan merekam Jiang Nian, wajah jalang ini, dengan sangat jelas. Untuk apa kalian berdua berdiri di sana, menunggu mati? Jiang Yi, kamu benar-benar metode keji macam apa yang tidak bisa kamu gunakan? Bukankah kau sudah minum obatnya? Bagaimana kau tiba-tiba bangun? Song Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Guru Jiang, kemarin Jiang Yi membawa orang ke toko dan mengancamku dengan ibuku dan toko mie, memaksaku membiusmu. Aku tidak punya pilihan selain setuju, tapi aku benar-benar tidak tega membiarkanmu meminumnya. Guru Jiang, aku minta maaf. Jiang Yi, Song Yu adalah murid kesayanganku. Kamu benar-benar tidak berubah. Kakak Jiang Yi, ketika melihat sesuatu, jangan terlalu dangkal. Song Yu adalah murid kesayanganku. Apa kamu pikir dia akan menyakitiku?
Kau benar-benar berani menipuku. Lepaskan aku. Apa kamu tahu? Toko keluarga Song Hyo milik mereka. Satu-satunya sumber penghasilan. Apa kamu tahu bahwa Song Hyo di dunia ini hanya memiliki ibunya sebagai satu-satunya keluarga? Kau benar-benar menggunakan ini untuk mengancamnya. Apa kau ini manusia? Aku tidak melakukan apa-apa. Yang paling kubenci adalah orang sepertimu, yang tidak punya tulang punggung. Pakaian yang kuberikan pada Song Hyo, kau mengotorinya. Kau harus merasa beruntung, karena pakaian itu tidak ada di sini hari ini. Jika ada di sini, aku pasti akan membuatmu menjilat kembali semua yang kau ludahkan, suap demi suap. Jiang Yi, aku ingat kau punya beberapa toko lain. 1 menit kemudian, aku akan memastikan kau menerima pemberitahuan penutupan semua tokomu. Kau, apa yang akan kau lakukan? Pergi sana. Apa yang kau katakan? Semua toko sudah tutup. Bagaimana ini bisa terjadi? Hai hei. Jiang Nian, aku akan membunuhmu. Song Hyo, Guru Jing, Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini semua karena aku yang menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Aku harus meminta maaf dengan benar padamu. Kontrak untuk menyebarkan lokasi toko. Beberapa toko ini. Anggap ini hadiah maafku. Tolong terima dengan cepat. Ini semua untukku. The film was translated Jian Yi, keluarga and Jiangku di narrated tanganmu. by M Media. Tiba-tiba kehilangan lebih dari selusin toko. Bagaimana bisa kamu menangani hal-hal seperti ini? Ayah, ini pasti perbuatan Jiang Nian. Dasar bajingan. Beraninya kamu memfitnah kakakmu. Ayah, kau belum pernah memukulku sebelumnya. Kau benar-benar memukulku karena itu, Jiang Nian. Mulai hari ini dan seterusnya, semua proyek yang kamu tangani akan diserahkan kepada Jiang Nian. Kamu, pulanglah dan renungkan baik-baik. Jiang Yi, kau mengangkat batu hanya supaya dia jatuh di kakimu. Kau tidak bisa menang melawanku. Aku akan membuatmu jatuh terpuruk. Perlahan tapi pasti hancur. Jiang Nian, jangan bersenang-senang terlalu cepat. Di mana kantor Jiang Yi? Ada di sana. Dia Direktur Jiang, putri sulung dari desa Kan. Dia terlalu cantik dan anggun. Bukankah rumor mengatakan dia adalah hudik desa? Apa yang kau tahu? Semua rumor ini berasal dari manajer umum Jiang. Itu semua untuk mengucilkan Nona Jing ini. Sayang sekali. Setelah semua perhitungannya, dia malah mengalahkan dirinya sendiri. Manajer umum Jiang mengambil proyek-proyeknya. Semua dikembalikan ke Nona Jing. Apa yang kalian berdua bicarakan? Jika aku mendengarmu lagi bergosip di belakang orang, aku akan mengusir kalian semua. Sekarang bersikaplah baik. Kau pecandu judi. Kenapa kau tidak dipukuli sampai mati? Hari ini tuannya akan diusir. Aku akan lihat berapa lama dia bisa sombong. Sampai kapan? Berhenti bicara, jika itu sampai ke telinganya lagi. Kakak, kau cukup awal. Seperti adikku yang dicopot jabatan. Tentu saja aku harus menjadi yang pertama untuk memberinya selamat. Ini adalah surat perintah transfer. Tanda tangani. Jiang Nian, jangan terlalu sombong. Hati-hati pintu jangan kena kepala saat keluar. Hauer, apakah kau begitu bersemangat untuk menjilat tuan barumu? Tidak. Manajer umum Jian, Anda akan selalu menjadi tuanku. Tapi aku juga harus mencari nafkah. Tolong berbaik hati dan izinkan aku mengibaskan ekorku dan mengemis makanan dari tuan baru. Hauer, kudengar kau kalah judi lagi kemarin. Kau berutang cukup banyak kali ini kan? Lihatlah luka di wajahmu ini. Apakah kau pikir tuan barumu akan menyembuhkan lukamu? Mohon pencerahannya, manajer Jian. Kau awasi Jiang Nian baik-baik untukku. Laporkan situasinya kepadaku kapan saja. Kau tidak akan kehilangan bagian keuntunganmu. Baiklah, manajer Jian. Suruh mereka masuk. Masuklah. Manajer Jing, kali ini kolaborasi dengan Master Desain Lu Chaya sangat penting. Jadi aku memutuskan bahwa presentasi ini akan ditangani secara pribadi olehku. Adapun tugas pekerjaan kalian sudah didistribusikan kepada kalian masing-masing. Minggu depan adalah konferensi presentasi. Aku harap saat itu tidak akan ada situasi yang tidak terduga. Dimengerti? Pergi. Halo manajer Jian, ini aku. Jiang Nian benar-benar bertanggung jawab atas presentasi dari Master Desain Lu Chaya. Presentasi.
Apakah aku akan berbohong padamu? Manajer Jian, jika kamu ingin menjatuhkannya, ini adalah kesempatan bagus. Pergi dan curi PPT-nya. Dan bawa kepadaku. Ingat untuk melakukannya dengan bersih. Jangan sampai tertangkap basah. Mengerti? Jiang Nian. Kali ini aku harus merebut kembali semua yang menjadi milikku. Akhirnya selesai. Konferensi presentasi besok. Tidak perlu khawatir lagi. Semuanya. Hari ini, aku akan melakukan presentasi ini. Tuan Jiang selalu memuji kecerdasan Nona Jian. Hari ini kita akhirnya akan menyaksikannya. Jiang Nian, silakan mulai. Adapun presentasi ini, aku Bukankah hari ini tentang Master Desain? Proposal kolaborasi Lucaya. PPT ini adalah omong kosong memalukan macam apa ini? Tuan Jiang, apakah rapat hari ini berubah? Apa-apaan ini? Jiang Nian, apa yang terjadi di sini? Aku... Kakak, kau mungkin salah mencampur pekerjaan kan? Kakak, kau belum pernah menangani proyek perusahaan sebelumnya. Tapi membuat kesalahan mendasar seperti itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Yang kulakukan adalah proposal kolaborasi dengan Master Desain Lucaya, karyawan perusahaan. Bekerja denganku selama seminggu. Mereka bisa bersaksi untukku. Benarkah begitu? Sekretaris Hao, cepat beritahu kami kebenarannya, agar manajer Jing tidak disalahkan. Ini, manajer Jiang menugaskanku The untuk film was urusan lain translated dan tidak and mengizinkanku narrated untuk by menanyakan N Media. pekerjaannya. Aku tidak begitu jelas tentang proyek apa yang manajer Jian sebenarnya kerjakan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Manajer Jian, dalam sebulan kamu bekerja di sini, kamu memang sedikit sombong. Apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Karena kakak membuat kesalahan, dia harus dengan lapang dada mengakuinya. Nona Sulung. Lagi pula dia dari pedesaan, dan kemampuan kerjanya terbatas. Lucaya akan kembali dari luar negeri. Tidak ada rencana kerja sama juga. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya jangan khawatir, ketika proyek ini ada di tanganku. Aku sudah menanganinya dengan sangat serius. Secara pribadi, aku juga menyiapkan rencana kerjasama. Mengapa kita tidak melihatnya bersama-sama? Jiang Nian, kamu keluar. Karena rencana kakak bermasalah. Kalau begitu semuanya mari. Lihat punyaku. Jika aku tidak salah, kau menggunakan rencanaku bukan? Jadi kenapa kalau itu punyamu, bodoh? Kau mengetahuinya terlalu terlambat. Nona kedua, rencana Anda benar-benar luar biasa. Aku belum pernah melihat rencana sesempurna itu. Sungguh orang luar biasa. Manajemen selama bertahun-tahun. Benar-benar tidak bisa diremehkan. Kami berutang banyak padamu, Jiang Yi. Ayah, ini semua adalah hal yang harus kulakukan selama masalahnya terselesaikan. Dan kemajuan proyek perusahaan tidak tertunda. Maka itu benar-benar luar biasa. Ada apa, Jiang Yi? Bukan apa-apa. Hanya sedikit lelah karena begadang untuk menulis rencana. Istirahatlah lebih banyak. Nona kedua benar-benar orang yang bertanggung jawab. Bakat Anda jadi kebanggaan perusahaan. Ini adalah kehormatan bagi perusahaan. Adapun aku karena aku membuat beberapa kesalahan. Aku tidak lagi bekerja di perusahaan. Mulai sekarang, aku khawatir tidak akan ada lagi kesempatan untuk bekerja sama dengan semuanya. Tuan Jiang, disinilah Anda salah. Nona kedua yang kakap bagaimana bisa digantikan oleh yang tidak berpengalaman. Nona sulung, di posisi sepenting itu, akan lebih baik jika Nona kedua kembali dan mengambil alih. Nona sulung, seharusnya masih pergi ke posisi karyawan dasar untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Tidak perlu, karena adik perempuan begitu cakap. Maka biarkan dia kembali ke posisinya. Aku akan menarik diri dari perusahaan. Jiang Yi, kamu ambil alih proyek ini. Kakak, bagaimana rasanya diinjak-injak di bawah kakiku? Rasanya hebat kan? Jangan berpikir kau sudah menang. Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Hei, kamu kenal Song Yu kan? Jika kamu ingin menyelamatkannya, mau minta 500.000, datanglah ke Jalan Songjian. Aku memberitahumu, jika hari ini
Gak ada yang bawa uang 500.000 ini ke sini. Orang tua ini akan menagih tubuhmu. Jelas itu kau, pelaku tabrak belakang sengaja. Mengapa saya harus membayarnya? Dasar bocah melawan ya. Berhenti, hentikan. Kakak, wanita ini terlihat seperti dia orang kaya. Di siang Direktur Fang, tolong tindak lanjuti proyek Kota Barat lagi. Besok kau harus memberiku laporan yang sempurna. Hari ini, kau bisa pulang kerja sekarang. Ya. Ayo pergi. Serius? Kenapa aku harus bersembunyi darinya? Berhenti. Ada yang kamu butuhkan. Sudah selesai kerjamu. Dan kamu mau pergi? Jangan bilang kamu pikir. Ketua Lang ingin kamu pulang kerja. Aku sudah selesai. Kamu bisa memeriksanya. Secepat itu, apa kamu yakin? Tidak ada kelalaian atau kesalahan. Aku yakin. Jika kamu tidak tenang, kamu benar-benar bisa tetap di sini dan memeriksa lagi. Aku pulang kerja sekarang. Tolong minggir. Tunggu sebentar. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Saya baru saja menerima beberapa data. Sekarang perlu dimasukkan kembali ke komputer. Jati pekerjaanmu masih belum selesai. Kamu masih belum bisa pulang kerja. Fang Ying, ini sudah lewat jam 8. Apa kamu mempermainkanku? Bagaimanapun aku tidak akan tinggal. Jika kamu ingin ini selesai lakukan sendiri, tunggu sebentar. Wakil Direktur Jieng, data ini baru saja diberikan kepadaku oleh Ketua Lang. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, Ketua Lang sangat mementingkan kerjasama proyek Kota Barat kali ini. Dia membutuhkan laporannya besok. Kamu juga baru mendengarnya. Jika data ini tidak diatur dengan benar, dan itu memengaruhi kemajuan pekerjaan, maka tanggung jawab ini akan jatuh padamu. Baiklah, aku mengerti. Berikan dokumennya padaku. Jangan tidak sabar. Siapa di perusahaan ini yang tidak pernah lembur? Bukankah Ketua Lang baru saja pergi? Ini hanya memintamu untuk lembur sebentar. Apa yang perlu kamu rasakan dirugikan? Jika aku tahu, kamu berbohong padaku. Aku janji akan buatmu sangat menderita. Siapa yang membohongimu? Cepat bekerja. Jieng Nian jalang itu. Beraninya dia mengancamku. Aku harus memberinya pelajaran lagi. Kemarilah sebentar. Malam ini, sirkuit listrik gedung perlu pemeliharaan. Ingat untuk menarik pemutus sirkuit nanti. Jangan sampai kamu lupa. Baik Direktur Fang. Semua orang di grup Wasyeng, semuanya sakit. Hari ini benar-benar sial. Aku sangat marah. Jian Yan, Halo. Kamu cepat-cepat selamatkan. Selamatkan aku The film takut. was translated and Di mana kau? narrated by M Media. Jian Yan. Di mana kau? Halo. Jian Yan. Jian Yan, Ketua Leng, mengapa Anda di perusahaan? apakah Anda melihat Jian Yan? Tidak, Dia belum pulang kerja. saya tidak melihatnya pergi. Tapi Direktur Fang berkata, sirkuit perlu diperiksa malam ini, dan menyuruh saya menarik pemutus sirkuit. Saya kira Wakil Direktur Dian sudah pergi. Pergi nyalakan kembali listriknya. Cepat. Jian Yan. Jian Yan. Jian Yan. Jian Yan. Aku tidak mau keluar. Ada sesuatu di sini. Aku baru saja mendengarnya. Itu hanya folder. Lihat. Jangan takut. Hanya ada aku di sini. Ayo. Aku akan mengantarmu pulang.
Jangan pergi, tolong tetap di sini dan temani aku baiklah. Aku takut. Baiklah, aku tidak akan pergi. Aku tidak menyangka orang berwajah dingin ini akan menemaniku semalaman. Sepertinya, dia tidak sedingin itu. Itu. Kamu semalam, kenapa tidak pergi? Lepaskan saja tanganku. Kau tidak akan mengingat apapun kan? Aku... Apa yang kamu tertawakan? Aku hanya tidak menyangka. Tidak menyangka. Kau yang tidak takut langit maupun bumi. Ternyata takut gelap. Dan caramu takut gelap. Cukup lucu. Bukankah itu masih karena kamu yang membuatku merekam data semalaman? Kalau tidak, aku tidak akan berantakan seperti ini. Data apa? Kamu tidak memintaku merekam data. Tidak, aku tidak. Fang Ying, kamu benar-benar berani menipuku. Masuklah ke mobil. Tidak mungkin. Mobilmu masih di perusahaan. Lagi pula, sebagai wakil direktur, terlambat hanya 1 bulan setelah menjabat akan menyebabkan ketidakpuasan karyawan. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Bodoh. Terima kasih. Aku pergi sekarang. Selamat pagi Wakil Direktur Jiing. Pagi. Apakah ini mobil Direktur Lang? Sepertinya begitu. Kau terburu-buru sekali pergi bekerja. Pagi ini kan. Kenapa kau belum pergi? Kata-kata seperti itu bisa dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Aku pergi sekarang. Kita juga pergi. Jiang Nian, pekerjaanmu dari kemarin. Kamu ternyata tidak menyelesaikannya, dan kamu begitu saja pergi. Kamu benar-benar terlalu berani. Fang Ying, bukankah seharusnya kamu menjelaskan padaku dulu? Kenapa kamu semalam, dengan sengaja, membuatku lembur? Kapan aku menyuruhmu lembur dengan sengaja? Kamu jelas-jelas hanya tidak menyelesaikan pekerjaanmu sendiri. Jiang Nian, apakah kamu mencoba untuk, karena kamu menunda pekerjaan, mengalihkan kesalahan kepadaku? Masih berani membantah? Semalam, data yang kamu berikan padaku ini, Direktur Leng tidak pernah memintaku merekamnya. Nama Direktur Leng kamu jadikan alasan supaya aku tetap kerja dan lembur. Fang Ying, aku ingin bertanya, apakah kamu pikir aku telah mencuri perhatianmu di perusahaan dan kemudian kamu mencoba segala cara untuk menyingkirkanku? Kamu tidak seharusnya memfitnahku. Masih tidak mengakuinya. Kalau begitu bagaimana kalau kita mau suruh Direktur Leng datang dan hadapi kamu? Tidak perlu. Direktur Lang, aku tahu kamu khawatir tentang Kota Barat. Proyek, untuk cepat kasih laporan ke kamu. Aku menyuruh asisten Direktur Jiing bekerja lembur sedikit agar laporan siap lebih cepat. Aku tidak menyangka asisten Direktur Jiing salah paham niatku. Aku sungguh tidak mencatut namamu. Kamu harus percaya padaku. Tapi kau jelas tahu, Jiang Nian masih di perusahaan. Kenapa kau menyebarkan rumor palsu dan menyuruh satpam memutus listrik? Aku Minta maaf pada Jiang Nian. maafkan aku. Mulai hari ini, kau diturunkan jabatannya menjadi asisten direktur. Jiang Nian, kau akan mengambil alih tanggung jawab direktur. Baiklah, aku. Kau diskurs selama 3 hari. Pulanglah dan renungkan baik-baik. Apa sebenarnya kesalahanmu? Jika kau masih tidak menunjukkan penyesalan, aku tak punya pilihan selain memintamu pergi. Kamu mencari masalah. Asisten Direktur Fing. Kali ini kamu telah memprovokasi orang yang salah. Apa maksudmu? Kami berdua, pagi ini, secara pribadi melihat Direktur Jiing keluar dari mobil Direktur Lang. Direktur Lang juga bicara soal keduanya, menghabiskan kemarin bersama. Jadi kami berpikir, bahkan jika Direktur Jing ini bukan istri Direktur Lang, dia bisa jadi selingkuhannya. Aku rasa kamu sebaiknya berpikir baik-baik tentang bagaimana cara meminta maaf padanya. Jadi kamu mengatakan perusahaanmu jalan baru, menggoda Direktur Lang. Fang Xuan, adik perempuan Fang Ye. Aku seharusnya dipromosikan menjadi manajer umum. Ini semua salah Jalang itu. Dia menyebabkan aku diturunkan pangkat. Jalang seperti itu. Jika kita tidak menyingkirkannya, mau dibiarkan sampai tahun baru. Apakah kamu punya rencana bagus? Direktur Yu kami terakhir kali mengundang Direktur Langmu untuk kerjasama. Grup Baixiang dan Grup Huaxing sebagai 2 kekuatan utama Kota Utara telah menjadi rival begitu lama, tetapi belum pernah bekerja sama. Kali ini dengan kedua perusahaan bergabung, bisa dikatakan menjadi fokus seluruh kota. Bagaimana jika Jalang itu merusak kerjasama ini? Apa dia masih dipertahankan oleh Direktur Lang?
Mengingat kepribadian Direktur Lan, aku khawatir itu bukan hanya pemecatan. Itu akan jauh lebih serius. Ini adalah dokumen kerjasama dengan grup Baisan. Siapa yang akan ambil alih proyek ini? Grup Baixiang dan grup Huaxiang kami adalah perusahaan besar yang berdiri sejajar. Kita tidak boleh lalai. Aku rasa orang yang paling berpengalaman di perusahaan adalah Asisten Direktur Feng. Kita serahkan saja proyek ini ke Asisten Direktur Feng. Meskipun saya punya banyak pengalaman, saya belum pernah menangani proyek sebesar ini. Saya khawatir tidak sanggup. Orang yang paling cakep di perusahaan saat ini mungkin Direktur Jieng. Menurut saya proyek ini, Direktur Jing Anda paling tepat memimpin. Bagaimana menurutmu? Grup Baixiang adalah perusahaanku. Kamu ingin menggunakannya untuk mempersulitku. Kamu salah perhitungan. Baiklah, aku akan mengambil alih. Hari ini, aku akan pergi ke grup Baixiang untuk membahas kontrak untuk perusahaan kita dan berjuang untuk keuntungan terbesar. Bagus. Baiklah, saya tunggu kabar baik Anda. Enchin, aku akan kembali ke perusahaan sore ini. Kapan kamu luang? Saya ada rapat jam 2 siang. Saya minta asisten saya jemput Anda dulu. Tidak perlu, aku akan naik taksi sendiri saja. Ketika saatnya tiba, Anda bisa langsung naik lift ketua. Saya akan minta asisten saya menunggu di sana. Baiklah, kedengarannya bagus. Wanita ini belakangan ini menyamar sebagai eksekutif perusahaan, menyusup ke perusahaan-perusahaan besar untuk mencari suami kaya. Perhatikan, pastikan dia tidak menyusup ke perusahaan kita. Jangan khawatir asisten Fing. Saya pasti tidak akan membiarkannya masuk. Ketua akan datang. Baik Tuan N, saya akan bersiap sekarang. Berhenti, siapa yang menyuruhmu masuk? Saya bilang berhenti. Apa kamu tidak dengar? Itu lift ketua, kamu tidak pantas. Bahkan jika itu lift karyawan, kamu tidak bisa menggunakannya. Kamu juga tidak punya kualifikasi. Beraninya kamu bahkan berpikir untuk masuk. Orang macam apa yang dipekerjakan Enchin? Sikap resepsionisnya sangat buruk. Apa kamu tuli atau bisu? Apa kamu tidak dengar saya bicara? Aku adalah direktur di grup Huaxiang. Aku di sini untuk diskusi bisnis. Tuan N dan aku punya janji. Dia menyuruhku menunggunya di kantornya. Apa kamu tidak menerima pesan? Jadi kamu wanita licik itu, hanya denganmu berani datang sini cari suami kaya. Suami kaya, akting macam apa ini? Apa kamu tidak ingin menyusup ke kantor Tuan N untuk merayunya? Hanya denganmu, kamu juga ingin memanjat ke cabang tinggi Tuan N. Keluar sekarang juga, kamu berani memukulku. Kamu benar-benar terlalu berisik. Jika ingin hidup di kota utara dan terus hidup, maka tolong tutup mulutmu. Sepertinya karyawan grup Baisang. Sudah waktunya untuk dengan benar menyaring mereka. Kamu berhenti di situ. Kenapa kamu di sini? Maaf asisten Fing. Dia benar-benar terlalu sombong. Dia tidak hanya menamparku. Dia juga bersikeras untuk masuk. Kenapa dia juga bermarga Fang? Mungkinkah dia terlibat dengan Fang Ying? Jadi kamu asisten Inchin. Aku adalah direktur di grup Huaxiang. Aku punya janji dengan Tuan N-mu. Kamu seharusnya tahu itu kan? Tuan N hanya menyuruhku menyambut ketua kita. Saya belum pernah mendengar tentang direktur manapun dari grup Huaxiang. Apa? Belum cukup dekat kamu sama ketua Lang? Sekarang kamu bersiap untuk merayu ketua N kita lagi. Kamu bahkan tahu urusan direktur Lang. Sepertinya kamu dan Fang Ying benar-benar punya hubungan. Kalian berdua, kenapa masih berdiri di sini? Ketua akan segera tiba. Cepat usir wanita gila ini dari sini. Kak Nian, mengapa Anda di sini? Kenapa ketua N memanggilnya Kakak Nian? Baru saja asisten Fang dan resepsionis menghentikanku naik. Bilang aku cari suami kaya di sini dan merayumu. Jika kamu terlambat selangkah, aku takut aku akan diseret oleh mereka. Apakah mata anjingmu buta? Beraninya Anda mengkritik ketua dan bahkan memfitnahnya. Bilang dia cari suami kaya di sini. Kalian berdua, berapa banyak lidah yang kalian punya? Kami minta maaf ketua. Manajer Feng menyuruhku melakukan semua ini. Tolong ampuni saya. Dia bagaimana mungkin dia ketua? Dia bukan ketua. Atau Anda? Kak Nian, gimana kita tangani dua orang ini? Pecat mereka. Mulai sekarang grup Baisang. Semua perusahaannya dilarang untuk mempekerjakan mereka. Bawa mereka pergi. Ketua, tolong ampuni saya. Ketua, Kak Nian, apa kita benar kerja sama dengan Huaxiang? grup Baisang dan kami. Grup Baisang, kekuatannya sebanding. Bekerja sama dengan mereka mungkin tidak menjadi hal yang baik. Kak Nian, kapan Anda menjadi begitu berhati lembut? Bukankah Anda selalu ingin menginjak-injak grup Huaxiang? Kontrak ini, siapkan salinan yang sama persis untukku. Anda adalah... Aku terlalu baik kepada beberapa orang. Sudah kulepas, tapi dia tak berterima kasih dan bahkan berani mencari masalah. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Bagaimana hasilnya? Manajer Fang, siapa yang kamu panggil?
Wajahmu pucat karena khawatir. Direktur Jiing, bagaimana negosiasi kontraknya? Sangat lancar. Ketua N dari grup Baisang dan aku langsung cocok. Tanpa berpikir dua kali, kami menandatangani kontrak. Asisten Direktur Fang, aku belum cukup berterima kasih padamu. Kamu sangat merekomendasikanku kepada Direktur Lang. Bajingan. Oh benar. Asisten di samping ketua itu juga bermarga Fang. Aku rasa dia cukup mirip denganmu. Dia bukan adikmu kan? Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu. Asisten itu dipecat karena dia menyinggung ketua grup Baisang. Dia sudah dipecat. Jiang Nian, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Direktur Jin Anda benar-benar luar biasa. Grup Baisang dan perusahaan kita. Ini adalah kolaborasi pertama kita. Saya dengar grup Baisang. Pemimpinnya adalah seorang tiran wanita dan sangat sulit dihadapi. Saya tidak menyangka Anda akan begitu mudah memenangkan hatinya. Benarkah? Apakah reputasiku di luar The film was benar-benar translated seburuk itu? and narrated by Direktur me. Jiang, silakan minum air. Direktur Jiang, mari kita cepat beres-beres. Ketua Lang masih menunggu laporan Anda. Baiklah, baiklah, baiklah. Jiang Nian, kamu ingin bersaing denganku? Kamu masih terlalu hijau. Direktur Jiang, kali ini Anda membantu Grup Baisang mengamankan kontrak dengan Grup Baisang. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Direktur Jiang. Terima kasih, Direktur Jiang, meskipun kontrak ini sudah ditandatangani. Grup Baisang selalu terbiasa bersikap sombong. Anda tidak mungkin membiarkan perusahaan kita menderita kerugian kan? Semuanya mohon tenang mengenai hal ini. Setiap klausul dan item dalam kontrak sudah aku periksa dengan cermat. Perusahaan kita sama sekali tidak akan menderita kerugian apapun. Ketua Lang, tolong lihat. Jiang Nian. Apa ini? Ini jelas kontrak yang aku tanda tangani dengan Grup Baisang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kontrak ini bisa berubah menjadi kertas kosong? Tepat sekali. Saya rasa Direktur Jiang bahkan tidak menandatangani kontrak sama sekali kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya bicara omong kosong. Kalau begitu, kenapa Anda tidak mengeluarkan kontrak aslinya? Aku, Direktur Jiang, Anda benar-benar bodoh untuk mengambil pujian. Anda bahkan berani mengatakan kebohongan yang begitu rapuh. Aku tahu apa yang terjadi. Fang Ying, kamu pasti mencuri kontrakku. Jangan memfitnah saya. Bukti apa yang kamu miliki untuk mencegah kontrakku dicuri? Pada kontrakku, aku mengoleskan bubuk fluoresen. Apakah kamu berani menunjukkan tanganmu untuk dilihat semua orang? Jiang Nian, kamu tidak punya bukti. Bagaimana kamu bisa menuduhku sebagai tersangka? Aku tidak akan mengangkat tanganku. Bagaimana kalau begini? Kontrakku ditukar di kantor. Semua orang adalah tersangka. Semua orang angkat tangan. Bukankah itu adil? Kalian berdua angkat tangan dulu. Kalau tidak ada bubuk fluoresen berarti bukan kalian berdua. Fang Ying, semua orang sudah angkat tangan, tapi kamu belum. Apa kamu menyembunyikan sesuatu? Aku, Wakil Direktur Feng. Jika kamu tidak mengambilnya, maka angkat kedua tanganmu. Dengan begitu semua orang bisa membuktikan ketidakbersalahanmu. Benar, Wakil Direktur Feng? Fang Ying. Kamu menolakkan. Biar aku bantu. Bolong. Mengintimidasi seorang gadis muda. Keahlian macam apa itu? Kau benar-benar menyalahkan kami sekarang. Gadis inilah yang merusak mobil kami. Kami hanya meminta biaya perbaikan darinya. Itu tidak terlalu banyak kan? Guru Jiang, itu mereka. Pelaku rekayasa kecelakaan dengan berhenti di depan saya. Mereka hanya ingin memeras uang. Saya mengeluarkan dashcam saya untuk berunding dengan mereka. Tapi saya tidak menyangka. Mereka langsung mengambil dashcam saya dan menghancurkannya. Tanpa bukti, siapa yang melihat kami menghancurkan dashcammu? The film Kamu was benar-benar hanya translated bicara omong and kosong. narrated Berapa yang by kau me. inginkan untuk biaya perbaikan? Kami tidak meminta banyak. 2 juta? 2 juta kamu pintar naikin harga. Barusan ditelepon. Bukankah itu 500.000? Itu karena kami meremehkan biaya bumper. Mobil kami adalah mobil mewah impor. 1 bumper saja sudah 1.500.000. Mobil mewah impor. Saya rasa mobil ini paling cuma layak seharga 100.000. Uang ini cukup untuk perbaikan mobilmu. Hari ini, aku sedang tidak mood untuk mempermasalahkan ini denganmu. Ambil uangnya dan inya. Dasar jalan kau mencari mati. Mencari mati. Guru Jiang, Anda luar biasa. Hanya 2 orang rendahan. Bukan apa-apa. Mobilmu terlalu tua.
sudah tertabrak seperti ini. Pasti tidak bisa dikendarai. Biarkan saja truk derek membawanya pergi. Baru-baru ini toko-toko waralaba keluarga saya berjalan dengan baik. Mobil ini paling layak 100.000. Kalau begitu saya ambil kesempatan ini untuk mengganti mobil. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Aku ingat ada, pas banget ada toko mobil. Aku akan pergi denganmu. Bagaimana dengan mereka berdua? Bos, apakah wanita zaman sekarang semuanya begitu kejam? Ya, Toko ini tidak bisa guru. Ini adalah milik grup Baixiang. Properti ini adalah dealer mobil mewah terkenal di kota utara. Saya bahkan tidak mampu membeli satupun sekrup di sana. Apa yang kau takutkan? Ayo masuk dan lihat-lihat. Mungkin ada sesuatu yang cocok. Ayo pergi. Selamat datang. Saya bertanya-tanya siapa itu? Bukankah ini Jing Nian dari pedesaan? Di sini kami hanya melayani para bangsawan kota utara di dealer mobil mewah kami. Ini bukan toko mobil bobrok di pintu masuk desa Anda. Ruan Wei, kau benar-benar masih sama seperti saat kau masih kecil. Dengan mata di atas kepala Anda. Sombong dan munafik. Kamu berani mengumpat padaku. Pergi, berhenti. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tempat kami ini adalah industri grup Baixiang. Kaki Anda, jika masuk dan mengotori lantai grup Baixiang, apa yang akan Anda lakukan? Nona Jing, bagaimana kalau kita pergi saja? Bukankah ini cukup sadar diri? Kalian berdua cepat keluar. Jangan mengganggu bisnis saya. Anda hanya seorang salesperson kelas 3. Hak apa yang Anda miliki untuk menghentikan kami? Dan saya juga ingat, grup Baixiang memiliki kode etik karyawan yang menyatakan semua pelanggan harus dilayani setara. Jadi, apakah Anda mencoba untuk secara terang-terangan melanggar kode etik karyawan? Jika Anda tidak ingin dipecat, Anda sebaiknya menyingkir dari jalan saya. Ayo pergi. Kakak Feng cepat datang. Ada yang membuat masalah di toko. Dia bahkan menindas saya. siapa yang begitu berani? Berani membuat kekasihku marah. Tunggu saja. Kakak aku akan segera ke sana untuk membalaskan dendammu. Jing Nian, matilah kau. Mobil-mobil di sini. Totalnya beberapa ratus juta kan? Ini bukan tempat terbaik, ikut saya. Ini adalah model Maybach baru. Hanya ada 4 di dunia. Saya tidak menyangka melihatnya di sini dengan mata kepala sendiri hari ini. Apa yang kamu lakukan? Mobil ini juga sesuatu yang tangan kotormu bisa sentuh. Saya tidak tahu, saya tidak boleh menyentuhnya. Saya minta maaf. Tapi sekarang, karena tangan kotormu menyentuh mobil ini, Anda harus membayar sekarang 20 juta sebagai kompensasi. Saya tidak bermaksud melakukannya. Siapa yang menetapkan aturan ini? Biar saya beritahu. Pacar saya adalah pemilik toko ini. Apa yang saya katakan adalah aturan. Jika Anda ingin pergi hari ini, Anda harus membayar 20 juta. Ini benar-benar keterlaluan. Grup Baixiang, kapan giliran Anda untuk mengambil keputusan? Dasar jalang, kamu berani memukulku. Saya memang memukul Anda. Beraninya Anda di depan saya. Berlagak bukan diri Anda. Pukulan saya kepada Anda dianggap ringan. Berhenti. Dari mana datangnya orang gila ini yang berani memukul wanitaku? Kakak Feng, tolong cepat bela saya. Dia tidak hanya mengotori mobil, tapi juga memukul saya. Berani memukul wanitaku, aku memberitahumu. Aku punya koneksi dengan grup Baixiang. Jika kau memprovokasiku, kau memprovokasi grup Baixiang. Kau bisa lupakan untuk bertahan hidup di kota utara. Guru Jin, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan benar-benar memprovokasi grup Baixiang kan? Sekarang kau tahu takut, terlambat. Namun, jika kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali, aku bisa mempertimbangkan membiarkanmu mati dengan sedikit martabat. Anda kenal direktur grup Baixiang? Apakah Anda punya bukti? Mengapa aku harus membuktikannya kepada orang miskin sepertimu? Saya rasa Anda tidak bisa menunjukkan bukti apapun, bukan? Direktur grup Baixiang, bagaimana mungkin mereka mengenal berandal seperti Anda? Saya lihat Anda jelas-jelas hanya menggunakan nama grup Baixiang untuk menipu dan memperdaya orang di luar. Bagaimana jika Anda mengatakan direktur grup Baixiang mengetahui ada seseorang di luar menyebarkan rumor seperti itu tentangnya? Maka orang itu, apakah mereka tidak akan diberi makan ikan di kolam? Aku berjiwa besar, jadi tak masalah dengan kesalahan kecilmu. Aku akan mengampunimu kali ini. Kakak Feng, mengapa Anda membiarkan mereka pergi? Diam. Guru Jiang, mari kita cepat ambil kesempatan ini untuk pergi. Tak usah takut, mobilnya belum dibeli. Bukankah Anda cukup menyukai mobil ini? Kalian berdua
Kami akan membeli mobil ini. Apakah Anda yakin pantas mendapatkannya? Tuan Muda Chen, kau di sini untuk membeli mobil lagi. Lihat mana yang kau suka. Aku pribadi akan mengirimkannya ke rumahmu. Kakak kita bertemu lagi. Anda lagi. Mengapa Anda begitu gigih? Ayah mengembalikan proyek itu kepada saya. Jadi tentu saja saya harus membeli mobil. Untuk merayakan. Sayang, saya rasa hanya mobil ini yang pantas untuk saya. Maukah Anda membelikannya untuk saya? Sayangku sudah bicara. Tentu saja aku akan membelikannya untukmu. Manajer Feng, saya ingin mobil itu. Tunggu. Semuanya ada. Urutan siapa cepat dia dapatkan. Mobil ini. Saya jelas melihatnya lebih dulu. Kamu melihatnya. Tapi apakah kamu membayarnya? Orang seperti dia. Udik dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia mampu membelinya? Saya belum lihat uang sepeser pun. Jika kamu belum membayar tentu saja itu tidak dihitung. Manajer Feng, besok antarkan mobil ini ke rumahku. Apa Anda benar-benar mau merampok kami? Perampokan terang-terangan apa ini? Tuan Muda Chen adalah VIP di toko kami dan memiliki prioritas mutlak. Jika kau tidak suka, kau juga bisa mendapatkan keanggotaan VIP di toko kami. Guru Jiang, jangan berdebat lagi dengan mereka. Biarkan mereka membeli mobil ini. Lagi pula saya tidak mampu membelinya. Tunggu sebentar. Jadi Anda yang ingin membeli mobil ini. Jiang Nian, apakah kepalamu terbentur? Orang seperti dia. Orang rendahan di masyarakat. Apakah dia bahkan pantas membeli mobil ini? Baginya untuk sekadar meliriknya. Adalah semua berkat yang kami berikan padanya. Siapa bilang dia tidak bisa membeli mobil di sini? Apakah Anda punya koin 1 yuan? Ini cukup. Hari ini, saya akan menggunakannya untuk membeli mobil ini. Ini adalah seluruh kota utara. Dealer mobil mewah termahal. Kau sebenarnya ingin menggunakan koin belaka untuk membeli mobil mewah termahal di toko kami. Kau benar-benar gila. Jiang Nian, apakah kamu karena ayah mengembalikan proyek itu kepadaku? Begitu marah sampai gila. Guru Jiang, ini sungguh tidak mungkin. Ayo kita pergi saja. Percayalah, saya punya cara. 2 menit. Saya akan meminta kepala departemen otomotif untuk segera datang ke dealer 4 East di Jalan Songjiang. Jiang Nian, apa kau tahu siapa yang mendirikan toko ini? Ini adalah aset grup Baixiang. Kau benar-benar memanggil seseorang dari grup Baixiang untuk datang. Sungguh lelucon. Keluarga Chen kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota utara. Bahkan aku tidak punya cara untuk menghubungi grup Baixiang. Kamu udik dari desa. Berani menyombongkan diri seperti ini. Jiang Nian, apa yang kau pura-purakan? Apa yang Anda lakukan? Sangat cemas. Apakah Anda takut akan segera dipermalukan? Jiang Nian, aku menasihatimu untuk tidak berakting. Bersikaplah masuk akal dan keluar sekarang. Kak Feng, cepat usir wanita gila ini dari sini. Dia praktis menghina toko kita. Satpam, cepat kemari. Usir kedua wanita gila ini. Keluar untukku. Tunggu sebentar. Waktunya tepat sekali. Manajer umum Xiao, ada apa? Berikan saja perintahmu padaku. Minggir dari jalanku. Baiklah, berhenti berteriak. Sekarang, saya akan menggunakan koin ini untuk membeli Maybach ini. Apakah Anda akan menjualnya? Jangan hanya bicara tentang satu mobil ini. Semua mobil di sini, selama kau menyukainya, aku akan mengirimkan semuanya padamu. Manajer umum Xiao, dia hanya wanita miskin dan lusuh. Apa yang kau lakukan? Tutup mulutmu. Dasar bodoh tidak tahu apa-apa. Kau hanya merepotkanku. Baru saja kedua orang ini mengandalkan status VIP toko, bersikeras merebut mobil ini dari saya. Kalau begitu katakan pada saya. Kepada siapa mobil ini harus dijual? Kalian berdua dilarang masuk toko kami mulai sekarang. Sekarang keluar. Kau benar-benar berani berbicara padaku seperti itu? Kita tidak bisa menyinggung. Grup Baixiang, ayo pergi. Tunggu saja. Bos, apakah ada instruksi lain? Mulai sekarang jangan biarkan saya di grup Baixiang melihat kedua orang ini lagi. Kalian berdua telah oleh grup Baixiang diberhentikan secara permanen. Keluar. Terus. Pergi beli mobil. Hei Jing Han, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau tidak boleh membiarkan Jing Nian dan Song Yu memiliki hari yang baik di sekolah. Guru, siapa sebenarnya kau? Yang perlu Anda ketahui sekarang adalah saya adalah guru piano Anda. Besok saya akan minta mereka soal mobil, mengantarkannya kepada Anda. Jiang Yi sekarang semakin membenci Anda. Kebetulan ada universitas di luar negeri dengan kuota studi lanjutan. Anda bawa ibu Anda dan pergi ke luar negeri sebentar dulu. Baiklah, aku akan mendengarkan guru.
Kak Ye, Song Yu ini tiba-tiba menghilang dari sekolah. Bahkan Jing Nian mengundurkan diri. Jika kita ingin menyerang mereka di sekolah, aku khawatir tidak akan ada kesempatan. Siapa sebenarnya Jing Nian ini? Mengapa semuanya selalu selangkah lebih maju dariku? Terlebih lagi dia bahkan bisa memanggil orang dari grup Baixiang. Direktur grup Baixiang selalu menjadi misteri bagi dunia luar. Mungkinkah Jing Nian? Tidak mungkin. Dia tinggal selama lebih dari 1 dekade sebelumnya di pedesaan. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal siapapun dari grup Baixiang? Dia pasti telah merayu seorang pemimpin tingkat tinggi dari grup Baixiang. Kak Ye, mengapa kita tidak mengujinya? Bagaimana kau berencana mengujinya? Kak Nian, mengenai apa yang terjadi sebelumnya, itu memang kesalahan kami. Tolong jangan benci kami orang kecil. Tolong jangan dendam pada kami. Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Begini, minggu depan di Golden Hall ada pesta kostum profesional. Kami ingin mengundangmu untuk meminta maaf kepadamu. Aku ingin tahu Kak Nian, apakah kau bersedia hadir? Kalian bisa sebaik hati ini. Bagaimanapun jika kau ingin bergabung dengan lingkaran aristokrat Kota Utara, maka kau harus hadir. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi. Lelang minggu depan, saya sudah memikirkan cara untuk hadir tanpa mengungkapkan identitas saya. Katakan padaku, Jing Nian hari ini, pakaian seperti apa yang akan dia kenakan? Lelang ini hanya orang dalam industri yang tahu tentang itu. Jika Jing Nian datang dengan pakaian kerja tertentu, maka itu akan membuktikan bahwa dia hanya seseorang yang berpura-pura bodoh untuk memangsa. Dia ada di sini. Kak Nian, bukankah Anda mengatakan bahwa yang diadakan di sini adalah pesta kostum profesional? Kami hanya bercanda denganmu. Bagaimana kau bisa benar-benar percaya? Namun, pakaianmu ini sebenarnya sangat cocok untukmu. Hanya saja ada yang kurang. Ambil ini. Sekarang terlihat lebih mirip. Jing Nian. Jing Nian, kau berani menyiram anggur merah ke aku. Mohon maaf, saya hanya bercanda. Tolong jangan marah. Kau, dia jelas sengaja balas dendam. Jing Nian, ini adalah set pakaian resmi edisi terbatas saya. Dia menyiram seperti itu, sudah rusak semua. Kamu harus bayar ganti rugi ke aku. Mohon maaf, saya hanya gadis desa. Saya tidak punya uang untuk mengganti rugi Anda. Bagaimana kalau Anda melepasnya? Akan saya cuci di mesin untuk Anda dan mencucinya. Nona, lihat ini, datang ke pesta seperti ini. Kalian berdua, bagaimana bisa tidak minum anggur? Ayo minum, jangan mendekat. Minum, jangan mendekat. Bagaimana kalian berdua bisa begitu ceroboh? Ayo aku akan menarikmu. Jangan datang ke sini. Sayang. Ada apa? Jing Nian dia menindas aku. Lihat ini Kak, pakaian milik aku. Disiram anggur merah oleh dia. Gaunku benar-benar rusak. Gaunku benar-benar rusak. Jiang Nian, beraninya kamu dilelang. Yang diselenggarakan oleh keluarga Chenku, mengganggu pacarku. Usir dia untukku. Berhenti di situ. Ketua Ang, kau datang-datang tanpa kasih tahu dulu. Saya akan menyambut Anda secara pribadi. Aku tahu jalannya. Aku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan salah paham. Bukankah ini nona sulung dari keluarga Jiang? Mengapa kau tidak segera melepaskannya? Ketuaan Anda tidak tahu cerita lengkapnya. Wanita gila ini datang untuk membuat masalah. Lihat nona muda keluarga Jiang terkena cipratan anggur merah di sekujur tubuhnya. Jika saya tidak mengusir orang gila ini, bagaimana jika ia menyinggung Anda? Saya tak sanggup bertanggung jawab. Tuan Muda Chen, sejauh yang aku tahu, sebagai tuan rumah, lalang ini, keluarga Chenmu wajib memberitahu Kota Utara semua tokoh terkemuka. Bisakah kau memberitahuku, mengapa meskipun keduanya dari keluarga Jiang, nona kedua Jiang mengenakan gaun mewah, sementara nona sulung dari keluarga Jiang mengenakan seragam hotel? Ini pesan yang kuterima mengatakan bahwa yang diadakan di sini adalah pesta kostum profesional. Tuan Muda Chen, lelangmu tidak mungkin punya dua tema kan?
Bagaimana keluarga Chenmu menangani masalah? Saya tidak kirim pemberitahuan seperti itu. Siapa yang menyebarkan informasi palsu ini? Cari tahu untuk saya, dan saya akan membunuh mereka. Dia membuatku terlihat sangat berantakan. Apel, mungkinkah? Tuan Muda Chen, mengenai masalah ini, lebih baik tidak menyelidiki lebih lanjut. Aku menyarankanmu untuk menghentikan kerugianmu tepat waktu. Biarkan Nona Sulung Jian pergi. Mengapa aku harus membiarkannya pergi? Jangan biarkan dia pergi. Jangan biarkan dia pergi. Tuan Muda Chen telah menyinggung grup Baishan. Beban ini, kau mungkin tidak bisa menanggungnya, kan? Tidak. Kakak, kamu harus membelaku. Wanita bodoh. Kau akan membuatku mati hari ini. Ketua M. Bahkan jika Anda memberi saya 1000 nyali, saya tidak akan berani pergi melawan grup Baishan. Apa kalian berdua sudah mati? Apa kalian tidak dengar apa yang Ketua N katakan? Segera lepaskan Nona Jian. Ketuaan orang ini. Nona Jiang hari ini kebetulan tidak punya pendamping wanita. Kau bersedia menemaniku dan menjadi pendampingku. Tentu saja tidak masalah. Chen Kai, kamu benar-benar membiarkan Jalan Jingnian itu pergi begitu saja. Kamu membuatku menderita sia-sia. Di seluruh kota utara, ada grup Baishan, properti di mana-mana. Anda ingin saya menghadapi direktur utama grup Baishan? Apa Anda mencoba menghancurkan keluarga Chen kami? Dilihat dari situasinya, Jingnian pasti sudah berhubungan dengan Ketua N. Harta yang dilelang hari ini adalah bintang abadi. Ketua N hari ini pasti akan menawarnya untuknya. Jingnian ingin pamer. Tapi kamu hanya bisa bermimpi. Enchin, bintang abadi ini memiliki efek pengencang wajah harta langka. Kita harus menawarnya hari ini dan memberikannya ke perusahaan kecantikan untuk riset. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu puncak lelang hari ini adalah yang sangat dinanti-nantikan. Harta karun yang telah lama hilang. Bintang abadi. Bintang abadi ini dibuat oleh seorang master kuno untuk Putri Ziwei. Setelah bertahan selama 1000 tahun, ia dapat memberikan awet muda kepada pemakainya. Bukankah itu berarti seseorang bisa tetap awet muda? Kalung ini harus jati milikku. Sayang, aku ingin kalung ini. Maukah kamu mendapatkannya untukku? Tapi bersaing dengan Ketua M, jelas tidak mungkin untuk menang. The film was Kakak, aku translated menginginkannya. and narrated by M Media. Baiklah, saya akan coba. Harga awal bintang abadi adalah 50 juta, 50 juta. 60 juta, 70 juta. Tambat. Tambat. Tambah lagi. Tambat. Saya tidak bisa menambah lagi. Saya tidak sanggup lagi membayar harga ini. Apa yang kamu takutkan? Ini adalah wilayahmu. Kalau buruk kita bilang penjual nanti bahwa barang ini tidak terjual. Bukankah itu akan baik-baik saja? Tapi Apa? Semua orang di sini hari ini berasal dari kota utara. Orang-orang berstatus dan berpengaruh. Kamu tidak berpikir untuk mundurkan. baiklah, saya akan tambat. Kak Nian, mereka hanya ingin melawan kita. Tawar langsung 200 juta. Aku akan menambah 200 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 200 juta tawaran pertama. Kenapa kamu tidak menawar? 200 juta tawaran kedua. Saya benar-benar tidak bisa menambah lagi kali ini. Ini sudah beberapa kali lipat aset keluarga Chen kami. 230 juta tawaran terakhir. Ayo tambah lagi. Apa kau gila? Ini adalah wilayahmu. Bagaimana kamu bisa begitu pengecut? Apa yang kamu panikkan? Kak Nian, apakah kau masih menawar? Karena Jiang Yi sangat menginginkannya. Biarkan dia memilikinya. Terjual. Bintang abadi. Jatuh kepada Nona Jiang Yi. Jiang Yi, dengan harga ini, aku khawatir pacarmu harus menjual keluarga Chen dan tetap tidak mampu membelinya. Kamu benar-benar hanya berlagak berani. Pacarku adalah penyelenggara lelang ini. Semua barang lelang ini, selama aku menginginkannya, semuanya bisa jadi milikku. Beraninya kamu coba bersaing denganku. Kakak Yi, kalung ini sungguh dirancang untukmu. Hanya kamu yang pantas mendapatkannya. Jiang Nian, jadi bagaimana jika kamu sudah menempel pada ketuaan dari grup Baishan? Dia bahkan masih tidak tega membelikanmu.
Sebuah kalung. Kamu benar-benar menyedihkan. Benar, bahkan seekor anjing. Pemiliknya bersedia mengeluarkan uang untuk membelikannya kalung yang indah. Sayangnya di hati ketuaan. Kamu bahkan tidak sebaik anjing. Tidak apa-apa. Jika adikku menyukainya, aku juga bisa membelikanmu kalung anjing. Kamu benar sekali. Ketuaan memang tidak akan membelikan kalung ini untukku. Namun, aku sungguh mengagumimu. Kamu bisa memakai kalung ini di tubuhmu. Takut mimpi buruk gak? Aku membeli ini secara adil di lelang. Apa kamu tahu mengapa kalung ini dirumorkan memberikan awet muda abadi? Itu karena ketika kalung ini ditemukan, itu sedang dipakai di leher Putri Siyue, dan tubuh Putri Siyue tetap tidak rusak. Dan penampilannya tidak berubah selama 1000 tahun. Kalung ini yang menemani Putri Siyue selama hampir 1000 tahun. Tidakkah menurutmu, Putri Siyue pasti sangat menyukainya? Kamu pasti berbohong. Apakah yang dia katakan benar? Apa yang Nona Jian katakan memang benar. Apa? Kakak, kamu memakai kalung Putri Siyue tanpa izinnya? Izin. Apa kamu pikir Putri Siyue akan tidak senang? Cepat bantu aku melepasnya. Kakak, kamu terlalu ceroboh. Mengapa kamu memecahkan bintang abadi ini? Ini adalah harta langka di seluruh dunia. Aku, Nona Jiang Yi, menurut aturan lelang ini, kau biasanya harus membayar ganti rugi 2 kali lipat harga kalung ini. Namun mengingat bahwa kau sudah menawar kalung ini, silakan lanjutkan dengan pembayaran. pacarku adalah penyelenggara lelang ini. Beraninya kamu menuntut uang dariku. Jiang Yi, tolong lain kali, sebelum menghadiri lelang, tolong biasakan dirimu dengan aturan lelang baiklah. Mengenai lelang ini, memang diselenggarakan oleh Tuan Muda Chen. Tapi kalung ini bukan milik keluarga Chen-nya. Kamu masih perlu membayar seperti biasa, mengerti? Nona Jiang Yi, jika kau berniat menghindari pembayaran, kau akan dilempar ke laut untuk memberi makan ikan. Aku tidak menawar ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang kau katakan? Dasar jalan. Kamu penyebab masalah ini. Dan sekarang kau ingin mendorongnya padaku. Saya tidak akan membereskan kekacauanmu. Selama lelang, Tuan Muda Chen yang mengayuh. Tolong minta Tuan Muda Chen untuk membayar. Itu juga membantu kami beritahu penjual. Saya tidak pernah berniat menawarnya. Sayang sekali, jika kalung ini tidak pecah, mungkin Tuan Muda Chen bisa mengembalikannya kepada penjual. Tapi sekarang, uang ini harus dibayar. The film was translated and Ayo pergi. narrated Kak by Nian, M. Mia. kali ini Jiang Yi dan Tuan Muda Chen seharusnya tidak bisa melarikan diri. Tidak, Jiang Yi tidak akan menyerah begitu saja. Terakhir kali Jiang Yi merebut proposal yang kubuat bersama Master Lu Chaya dibuat. Dia pasti akan menemukan cara untuk membalikan keadaan dari insiden ini. Tapi bukankah kau? Tapi aku sudah menyetujui kesempatan kerjasama dengan keluarga Jiang. Jika aku ceroboh batalkan ucapanku, itu pasti akan merusak reputasiku. Ini akan memudahkan mereka untuk bangkit dari kematian. Apa yang harus dilakukan? Situasi ini bukan jalan buntu. Seperti ini. Ini semua karena kau dasar jalan, sehingga saya berakhir seperti ini. Kau yang menyebabkan kekacauan ini. Dan kau pikir kau bisa pergi tanpa cedera. Dan meninggalkan saya sebagai kambing hitam. Tidak mungkin. Jika kau tidak membayar uang ini, saya akan menyeretmu bersamaku. Jiang Nian jalan itu. Beraninya dia menyakitiku di lelang. Sialan, kakak Ye. Chan Kai ini sekarang benar-benar orang gila. Dia mengganggu kita setiap hari. Ini tidak bisa terus begini. Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan? Kenapa panik? Aku masih punya proposal kerjasama dengan Nona Lu Chaya. Selama aku bisa menandatangani kontrak formal dengannya, aku secara alami akan punya uang untuk membayar kembali Chan Kai itu. Kakak Ye benar-benar berpandangan jauh. Berita yang aku terima, minggu depan Lu Chaya akan kembali ke kota utara, pergi dan atas namaku selenggarakan peragaan busana. Pertama buat dia senang. Aku menolak percaya bahwa aku tidak bisa menanganinya. Aku akan melakukannya sekarang. Berhenti. Peragaan busana ini. Jangan beritahu Jiang Nian. Jangan biarkan sedikit pun kabar bocor. Mengerti? Kakak Yi jangan khawatir. Jiang Nian, jangan berpikir bahwa hanya karena ini, aku akan tidak bisa pulih. Setelah aku bereskan masalah Chan Kai, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Bagaimana persiapan berjalan? Semuanya berjalan sesuai rencana. Kami hanya menunggu Lu Chaya tiba. Bagaimana dengan Jiang Nian? Kakak Yi jangan khawatir. Dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Sangat bagus. Jiang Yi,
Dengan trik murahan sepertimu, masih mau sembunyikan dariku. Konyol. Terima kasih banyak atas undangan Nona Jian. Kalau tidak, bagaimana kami bisa beruntung menghadiri peragaan busana Master Desain Lucaya? Terlebih lagi, selama bertahun-tahun Lucaya tidak mau menunjukkan diri. Aku tidak duga dia sungguh kali ini bersedia hadir. Nona Jing benar-benar punya kemampuan. Aku dengar Lucaya berencana untuk di pameran ini meluncurkan karya terbarunya. Sepertinya Nona Jiang dan kolaborasi Lucaya. Sudah pasti. Selamat kepada Nona Jing sebelumnya. Terima kasih sebelumnya untuk kalian berdua. Selamat adik perempuan. Sepertinya adik perempuan akan menyelesaikan kesepakatan besar. Jing Nian, bagaimana kau bisa masuk? Keamanan mana keamanan? Wanita ini punya undangan. Kami biarkan dia masuk sesuai persyaratan. Jiang Yi, mengirim orang bodoh untuk menghadapiku. Kamu terlalu bodoh. Jangan anggap karena kau di sini kau bisa mencuri proyekku. Akan ku beritahu. Peragaan busana ini diadakan atas namaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika Lucaya datang, dia hanya akan menemuiku. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak tertarik pada proyekmu kok. Aku hanya sedikit bosan di rumah. Jadi aku datang untuk menonton pertunjukan. Baiklah, kalau begitu kau hanya jadi penonton. Dasar bodoh. Masalah sekecil ini. Dan kau bahkan gagal mengatasinya. Kakak ya, aku sudah mencoba segalanya. Tapi aku tidak menyangka Jing Nian begitu licik. Dia masih mengetahuinya. Sekarang aku akan segera menyuruh keamanan mengusirnya. Bodoh, Lucaya akan segera tiba jika kau membiarkannya melihat Jing Nian. Dan dia memperkeruh suasana dengan kata-katanya. Peragaan busanaku hancur. Apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa dilakukan? Mengawasi Jing Nian. Jangan biarkan dia di depan Lucaya mencuri perhatian. Bawakan Lucaya yang dirancang pribadi, pakaian terbaru. Malam ini aku akan tampil sendiri. Nora, baru saja Nona Jian mengambil gaun itu dan pergi. Dia seharusnya berdiri di panggung catwalk sekarang. Apa? Seperti yang diharapkan dari karya Lucaya. Ini benar-benar luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Lucaya. Model yang dia pilih sendiri. Nona Jing terlihat sangat bagus. Dengan pakaian ini, Jiang Nian, kau punya banyak nyali. Beraninya kau diam-diam mencuri karya terbaru Lucaya. Siapa bilang aku mencurinya? Aku hanya dipercaya oleh Master Lucaya untuk menjadi modelnya dan memamerkan gaun ini. Lucaya tidak menunjuk model sama sekali. Kau pasti penipu. Apakah semua orang mendengarnya? Lucaya tidak menunjuk model sama sekali. Apa-apa yang terjadi? Jing Nian, sebaiknya kau punya rasa malu. Bagaimana bisa seseorang sepertimu layakkah pakai desain Lucaya? Pakaian yang dirancang. Naik ke sini sekarang juga. Lepaskan gaun itu. Segera. Kau. Wajar jika kamu tidak tahu. Karena ini adalah keputusan Lucaya. Dibuat semenit yang lalu. Betapa konyolnya. Lucaya bahkan tidak ada di sini. Aku rasa kau hanya iri dengan kolaborasiku dengan Lucaya. Dan kau sengaja mencari masalah. Lepaskan gaun itu. Segera. Jiang Nian. Dasar jalang beraninya kau mendorongku. Mana para penjaga keamanan, apa mereka buta? Cepat seret wanita gila ini keluar dari sini. Tunggu. Siapa bilang Lucaya belum tiba? Aku adalah Master Desain Lucaya. Aku rasa kau sudah gila. Kalau begitu aku juga bisa bilang aku Lucaya. Apa kau punya bukti? Ini adalah Aliansi Desain Internasional. Sertifikat. Tolong buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Dia benar-benar Lucaya. Benar sekali. Ini memang aliansi desain. Sertifikat. Aku tidak percaya. Nona Jiang sebenarnya Master Desain terkenal di dunia. Lucaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar Lucaya. Apa yang akan kita lakukan? Jiang Nian, kau mempermainkanku. Pekan mode ini diselenggarakan olehmu secara sukarela. Aku tidak memaksamu. Kenapa ini harus tentangmu? Kau, Jiang Nian. Bahkan jika kau benar-benar maestro mode Lucaya, tapi kau datang ke pekan modemu sendiri, itu berarti kau setuju untuk tanda tangan kontrak dengan KKY. Jika kau menarik kembali perkataanmu sekarang, kau mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota utara. Benar sekali. Semua tamu yang hadir hari ini bisa bersaksi untukku. Kakak, kau tidak akan melanggar janjimu kan? Jika kau menarik kembali perkataanmu, Nona Jian, kau mungkin akan berakhir dengan reputasi tidak dapat dipercaya. Aku tidak bilang akan batalkan ucapanku. Lagi pula,
Aku belum secara resmi menandatangani kontrak dengan kakakku. Jika seseorang bersedia membayar mahal untuk bekerja sama denganku, maka tentu saja aku punya hak untuk memilih mitra yang lebih baik. Kata-kata Nona Jing masuk akal. Pedagang mengejar keuntungan dan memilih mitra yang lebih baik. Itu bisa dimengerti. Kakak, aku rasa kau hanya bermimpi. Ini peragaan busanaku. Selain aku, siapa lagi yang akan bekerja sama denganmu? Siapa bilang tidak ada yang mau bekerja sama? Aku mewakili grup Baishan untuk bekerja sama dengan Nona Lucaya. Untuk menunjukkan ketulusan kami, meski banyak uang ditawarkan perusahaan hadir, bisa menawarkan. Kami siap menambah 3%. Aku ingin tahu Nona Lucaya, apakah kau bersedia? Kakak, bagaimanapun juga, kita masih keluarga. Bagaimana kalau begini? Jika kau bisa, pada kontrak awal, tambahkan 2% laba, maka aku akan tetap memilihmu. Apakah kau bersedia? Kayaknya aku sudah dapat yang lebih pas. Mitra, kalau begitu, permisi. Jiang Nian, Jadi kau bersembunyi di sini. Mana uangnya? Saya beritahu kau, tidak peduli di mana kau bersembunyi. Saya akan menyeretmu keluar. Batas waktu pembayaran kembali sudah hampir tiba. Jika kau masih tidak bisa mendapatkan uangnya, kita berdua akan berakhir menjadi makanan ikan. Kita akan jadi pasangan putus asa yang cocok. aku akan bayar. Begitu lebih baik. Serahkan uangnya. Beri aku 2 hari lagi. Setelah waktunya habis, aku pasti akan membayarmu kembali. Kau berani menipuku lagi. Aku baru saja mencapai kerjasama. Kesepakatan dengan Lucaya, pasti aku kasih uang dalam 2 hari. Kalau tak percaya tanya Jin Han. Apa yang dia katakan itu benar. Kalau begitu saya beri kau 2 hari lagi. Jika kau berani bermain-main lagi, saya akan membunuhmu duluan. Kakak Kiko baik-baik saja. Jin Han, aku ingat di balai pengobatan keluargamu, ada racun. Apakah itu tidak dapat disembuhkan? Ya. Chen Kai, kau memaksaku. The film Jeti, was apakah kau translated mendapatkan and racunnya? narrated Balai by pengobatan M terdekat. Media. Berada di bawah pengawasan ketat. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Meskipun tidak ada penawar untuk racun ini, itu tidak akan menyebabkan kematian segera. Tidak apa-apa. Selama dia mati itu saja yang penting. Kakak Yi, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Jika aku tidak membunuhnya, aku yang akan mati. Apakah kau tahu? Ya, batas waktu 2 hari hampir tiba. Chan Kai bisa datang kapan saja. Mari kita cepat bersiap-siap. 2 hari sudah habis. Apa kau sudah mendapatkan uangnya? Pembunuhan. Mencoba kabur. Jika dia tidak bisa mendapatkan uangnya hari ini, kau harus mati bersamanya. Serahkan uangnya sekarang. Ikut denganku, aku ambilkan untukmu. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat bawa obatnya ke sini. Kakak Yi, ini apa yang akan kita lakukan? Seret dia ke dalam mobil. Masuk ke mobil. Kakak Yi, apakah ini akan berhasil? Haruskah kita menguburnya? Pergi periksa mobilnya. Lihat apakah ada alat-alat. Halo ayah. Sekarang. Baik, aku mengerti. Tidak ada apa-apa di dalam mobil. Sudahlah, di sini sangat terpencil. Mungkin akan ditemukan jauh kemudian. Ayo pergi. Ayah, untuk apa ayah memanggilku ke sini hari ini? Tunggu kakakmu. Aku ada sesuatu untuk diumumkan. Tuan, ada apa? Apa bedanya kalau kau beritahu kami dulu? Ayah, Jiang Nian, kemarilah. Silakan duduk cepat. Alasan aku memanggil kalian ke sini hari ini adalah mengenai masa depan. Hak waris. Keluarga Jiang. Kesehatanku saat ini semakin memburuk dari sebelumnya. Sudah waktunya untuk menyerahkan hak waris. Keluarga Jiang. Jiang Nian tidak hanya bisa menjadi profesor di Universitas Jingga, tapi juga adalah seorang perancang busana terkenal. Lucaya. Kemampuan Jiang Nian memang luar biasa. Oleh karena itu saya telah memutuskan untuk menyerahkan hak waris bisnis keluarga Jiang kepada Jiang Nian. Tuan jangan.
Ayah kenapa? Bukankah apa yang ayah lakukan terlalu tidak adil bagiku? Tuan, kesehatanmu masih baik sekarang. Tak perlu buru-buru bagi bisnis keluarga. Mengapa tidak sabar beberapa hari? Saya sudah mengambil keputusan. Jadi jangan coba membujuk saya lagi. Adapun Jiang Yi, saya juga tidak akan berlaku tidak adil padanya. Dia masih muda sekarang. Di masa depan di bawah bimbingan kakaknya. Lakukan pekerjaan membantu dengan baik. Dapatkan beberapa pengalaman. Setelah Jiang Yi tumbuh dewasa dan matang di masa depan, saya secara alami akan mengatur sebagian dari aset keluarga untuk dia kelola. Ayah jangan khawatir. Aku pasti akan dengan baik menjaga kakakku. Jiang Nian, datanglah ke kantor saya besok. Ya. Sepertinya kau selama ini menyia-nyiakan usahamu. Aku menyarankanmu untuk menerima kenyataan saja. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kau ingin aku mengakui kekalahan? Tidak mungkin. Apa yang kau lakukan? Ibu, kita hanya bisa mengambil risiko sekarang. Halo Sekretaris Hao. Bantu aku dengan sesuatu. Manajer Jian, tunggu sebentar. Manajer Jian, bisakah Anda tolong bawa secangkir kopi ini ke dalam? Saya harus mengurus urusan mendesak. Baiklah, terima kasih atas usahamu. Cepat seseorang. Ketua pingsan. Jing Han. Apa sebenarnya yang terjadi pada suamiku? Tidak. Racun yang menimpa Paman Jing sudah tidak dapat disembuhkan. Bibi, segera persiapkan pemakamannya. Jing Han. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Sama sekali. Aku sudah meminta Kota Utara, dokter-dokter terbaiknya, melakukan konsultasi bersama. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa sekarang kecuali tabib Sai. Datang secara langsung, hanya ada secercah harapan. Tapi tetua itu sudah lama menghilang selama beberapa tahun. Tuan ini benar-benar tidak adil. Siapa sebenarnya orang kejam itu yang ingin mencelakaimu? Ketika ayah pingsan, hanya kau yang ada di sana. Katakan padaku, apakah itu benar-benar perbuatanmu? Jiang Yi, jangan memfitnahku. Kau benar-benar seseorang yang baru menangis saat lihat peti mati. Sekretaris Hao, masuklah. Kau beritahu mereka. Saya melihat manajer Jiang saat itu membawa secangkir kopi masuk ke kantor. Setelah itu, ketua pingsan. Sekretaris Hao, apakah kau mencoba menjebakku? Cangkir kopi itu jelas-jelas diberikan kepadaku olehmu. Saya telah difitnah. Saya tidak pernah membuat kopi. Nona Jian, tidak cukup hanya jadi manajer. Hingga saya harus menanggung salahmu. Kau pasti meracuni kopi itu. Tuan sudah setuju untuk memberimu bisnis keluarga. Mengapa kau masih mencelakainya? Aku tidak. Percayalah padaku, aku tidak. Ayah bangun, ayah. Hanya jika ayah bangun, ayah bisa membersihkan namaku. Berhenti berpura-pura di sini. Kau pasti telah mencelakai Tuan. Kau memang tak tahu berterima kasih. Aku benar-benar tidak melukai ayahku. Aku benar-benar tidak. Para saksi sudah ada di sini semua, dan kau masih ingin menyangkalnya. Kau pasti takut. Ayah bakal menyesal serahkan bisnis keluarga ke aku. Makanya kamu sampai berbuat sekeji itu. Jiang Nian, kamu ingin mewarisi bisnis keluarga Jiang. Berhentilah bermimpi. Tunggu saja untuk dituntut. Mama jangan terlalu sedih. Ayo kita pergi dan siapkan pengaturan pemakaman ayah dulu. Minggir. Ayah. Mama, agar tak terjadi penundaan yang bermasalah, kita perlu segera mengadakan konferensi pers. Baik, ayo pergi. Ayah mereka sudah pergi. Saya tidak menyangka Jiang Nian. Anda benar-benar tepat sasaran kali ini. Istri dan anak saya. Mereka mengejar kekayaan keluarga. Ingin membunuh saya. Jiang Nian. Kali ini semuanya berkat kecerdasan Anda. Jika tidak, saya tidak akan lolos dari musibah ini. Ayah. Jiang Nian, Anda sangat bijaksana. Ayah. Bukankah kau meminta kopi? Tidak, saya tidak. Bukankah Anda secara sukarela membuatnya untuk saya? Itu beracun.
Ayah, bukti kita masih belum cukup sekarang. Tak ada cara buat mereka mengaku. Saya takut penundaan sebabkan masalah. Penundaan menyebabkan komplikasi. Jiang Yi demi membuktikan bahwa dia satu-satunya pewaris keluarga Jiang pasti akan mengadakan konferensi pers. Kita masih punya waktu. Jangan khawatir ayah. Aku pasti akan menemukan buktinya. Nona Jing selamat-selamat. Terima kasih. Siapa sangka bahwa Nona sulung Jiang ini, demi memonopoli bisnis keluarga Jiang, benar-benar akan membunuh ayah kandungnya sendiri. Jika Nona Jiang tidak begitu peka, bisnis keluarga Jiang, bukankah akan jatuh ke tangan para penjahat? Ini semua salahku. Aku tidak membujuk tuan besar saat itu untuk tidak membawanya pulang. Ini semua salahku. Bibi, ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu lagi. Bahwa adikku bisa melakukan hal seperti itu, aku juga sangat sedih. Tapi ayah tidak bisa dihidupkan kembali. Bisnis keluarga Jing tak bisa tanpa pemimpin walau sehari. Oleh karena itu, mulai hari ini, keluarga Jing akan dipimpin olehku. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan di sini? Dasar tidak tahu malu. Kamu membunuh ayahmu sendiri, dan kamu masih berani datang ke sini. Semuanya. Aku di sini hari ini, justru untuk mengungkapkan kebenaran. Orang lain yang membunuh ayahku. Itu Anda Sekretaris Hao. Omong kosong. Jelas Anda yang membunuh ketua. Apa kau pikir aku tidak mempersiapkan apa-apa? Masuk. Katakan itu lagi. Pada hari ketua dibunuh. Apa yang kau lihat? Hari itu saya kebetulan melihat Sekretaris Hao membuat kopi di sana. Dia bahkan tanpa alasan memarahi saya. Aku menguji cangkir kopi itu. Dan memang mengandung racun. Sekretaris Hao apalagi yang kau punya? Untuk dikatakan, ketua tidak punya niat buruk padamu. Dan kematiannya tidak memberimu keuntungan. Mengapa kau membunuh ketua? Mungkinkah ada orang lain yang menghasutmu? Sekretaris Hao, jadi kamu yang membunuh ayahku. Baiklah kalau begitu, seseorang seret dia keluar. Nona kedua, Anda menghasut saya untuk melakukan ini. Anda akan pergi setelah saya memenuhi tujuan saya. Dasar gila, kamu menuduhku tanpa dasar. Cepat seret dia keluar. Anda akan menerima balasan. Anda akan menerima balasan. Kakak, karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lalu mengapa kau begitu bersemangat untuk menyeret Sekretaris Hao keluar? Apakah kau mungkin merasa bersalah? Konyol, apa yang harus kurasa bersalah? Aku hanya melihat bahwa dia tidak dalam kondisi mental yang baik. Hanya takut dia menyerang orang lagi. Kakakku benar-benar perhati-hatian. Jiang Nian, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Meskipun ayah tidak dibunuh olehmu, secangkir kopi itu juga dibawa olehmu. Jadi kamu dianggap ikut menyebabkan kematian ayah. Harta keluarga Jiang tetap tidak ada bagian untukmu. Anda tidak memenuhi syarat untuk mewarisi kekayaan keluarga Jiang Anda. Ayah. Ayah baik-baik saja. Tuan sungguh luar biasa, Anda baik-baik saja. Jangan berpura-pura lagi di depan saya. Jika buka, karena Jiang Nian, saya sudah lama akan diracuni sampai mati oleh kalian berdua ibu dan anak. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Jelas Sekretaris Hao ingin membunuh ayah. Itu bukan urusan kami. Ya Tuan. Jiang Nian membisik sesuatu ke telinga Anda. Apa yang kamu katakan? Anda sama sekali tidak boleh mempercayainya. Yang ayah percaya bukan aku, tapi buktinya. Chen Kai masuk. Bukankah kamu sudah mati? Apakah kamu manusia atau hantu? Terima kasih Nona sulung Jiang atas penyelamatannya. Kalau tidak saya sudah lama menjadi hantu. Pada saat itu, tabib di balai pengobatan. Bukankah dia mengatakan bahwa hanya tabib Sai yang bisa mengobati orang keracunan? Kebetulan, aku tahu di mana tabib Sai berada. Semuanya dua orang tercela ini berusaha membunuh saya dengan racun. Aku, racun di tubuh Chen Kai. Sama dengan racun di kopi itu. Apalagi yang ingin kau katakan? Saya menyatakan, semua aset keluarga Jiang akan diwarisi oleh Jiang Nian. Jiang Yi dan ibunya akan diusir dari keluarga Jiang selamanya. Jiang Yi, semua ini akibat perbuatanmu.